Nama saya Lin Feng, anak seorang buruh. Setahun lalu proyek di sini mula. Saya jual nasi kotak 8 yuan di sini. Para tukang nasi kotak hari ini seperti biasa, 8 yuan, 2 lauk, 2 sayur, sampai kenyang. Khusus minuman dan kuah, 一人拿一个. Kalau kurang, bang, nanti bisa nambah lagi. Lin Feng masakanmu luar biasa, katakan dari hotel bintang 5. Aku percaya. Cuma dibanding rumah makan Mak Cui Lan yang 15 yuan, jauh lebih enak. Teman-teman, jangan sampai kalian kita dibohongi. Jual nasi kotak di 8 yuan, cuma acting cari views. Dapat uang haram, kamera mati. Langsung ambil makanannya. Disimpan buat makan babi. Mak Cui Lan, jangan menuduh sembarangan. Kau si Chung, jangan Xiaolin laku kalap karena cemburu. Suap makan di tempatmu dulu. Habiskan semangkuk mie sakit perut 3 hari. Masih berani kau omong? Dia tidak punya hati nurani. Omong kosong masakan aku. Pakai minyak yang bagus. Sibulan orang yang makanannya cuma yang murah. Kau melarang gak cocok makan. Makanan mahal masih berani memfitnah aku. Ribut. Apa ni? Sudah pada malas kerja. Teman, akhirnya anda datang. Ya, Mak, lihatlah pekerja melarat ini demi hemat sedikit makan sampah seperti ini. Kalau sampai keracunan anda yang tanggung jawab. Lin Feng, kamu dengarkan? Pedagang kaki 5 sepertimu. Kalau sampai keracunan makanan, siapa yang tanggung jawab? Kamu sanggup tanggung? Manager dulu kan sudah sepakat. Saya bayar Bapak tiap bulan 500 yuan. Biayalah Pak. Bapak izinkan saya jualan di sini. Sekarang mau usir saya. Bukannya keterlaluan. Tempat ini kuasa aku. Kalau aku mau kamu jualan di sini, baru boleh jualan di sini. Kalau aku tidak mau kamu di sini, langsung minggat dari sini. Bola sekarang semua makan di restoran. Bos mau makan di restoran. Siapa yang berani langgar? Bonus, bulanan dipotong manajer. Restorannya 15.000. Proporsi masih belum punya. Kami cuma dapat beberapa uang dalam sehari. Semua tenang mulai besok. Kedai saya akan seperti Lin Feng. Nasi kotaknya juga 8,000. Saya, Mak Cui Lan, pasti menepati janji. Koki, Lin, jangan dipungut lagi. Nasi kotak 8.000, nilainya berapa? Saya hanya merasa membuang makanan itu memalukan. Kalian ingin meneruskan nasi kotak 8.000 ini, saya bisa pergi. Tapi ku peringatkan kalian pada tukang ini, mereka cari makan dengan keringat. Lebih baik kalian tepati janji, jangan cabai akal soal makanan. Ini tak usah kau. Si manis yang diusir repot kan? Cepat minggat. Aku sudah setuju pergi. Kau masih mau apa? Karena mulai sekarang kau tak bisa jual nasi kotak lagi. Barang-barang ini tinggalkan saja. Betul. Jangan-jangan makananmu hari ini bermasalah. Barang ini bisa jadi buk. Xiaolin. Para tukang, jaga diri baik-baik. Apa-apakah? Tak, nasi kotak Lin Feng. Sebelah Yuan masih dapat minuman dan buah habis untung. Dibilang bodoh, malah ngiel untung sedikit. Tapi lari saja nggak tahu. Proyek ini besar. Isinya ratusan orang. Katanya dia setahun saja sudah cuan 300.000. Mobil pun sudah dibeli. 4.000, berarti kita juga bisa setahun dapat 300.000. Gitu dong. Sekarang bisnisnya di tangan kita. Dengan kemampuan saya, meski cuma jual 8 yuan. Juga pasti penghasilannya lebih besar dari Lin Feng. Ayo, ke pasar beli sayur dulu bersama Dami. Mama lihat, semua belum makan. Nanti sore, masih harus kerja. Hari ini kasih libur sebentar saja. Suruh mereka makan di luar. Sialan, lokasi proyeknya sangat terpencil. Jaraknya 10 km dari pinggiran kota selain Xiaolinggan. Siapa yang mau datang ke sini? Ayo beli mie instan saja. Biar Mak Cui Lan tidak ingkar janji. Ayo sini! Rekan-rekan bekerja! Cepat! Silakan masuk! Masakan saya sekolah dari Lin Feng. Cuma 8 yuan, sungguh. Jangan ini tipuan. Masuk lihat. Kalau berani menipu kami jungkir balikkan tokonya. Si pelit ini, hari ini mau keluar duit. Ada daging, ada minuman, dan buah. Kelihatannya lumayan. Habis kecap ini, jauh kalah dari masakan Lin Feng. Saat dimakan terlalu berminyak.
Bakuelan, di mana kamu masak li? Ayamnya keras dan alot. Susah dikunyah. Rasanya juga tidak enak. Katanya ini kan bukan pertama kali bikin nasi kotak, masakannya kurang pas tingkat matang dan asinnya tenang saja. Besok pasti tidak bikin kalian kecewa. Sudahlah, nanti siang masih harus kerja makan aja seadanya. Kacau berhitung. Hari ini kan banyak pelanggan. Paling sedikit, dapat 5.000 kan? Sehari 5.000. Sebulan habis 150.000. Kita kaya, kita kaya, kita kaya. Kita benar-benar kaya. Kak, kenapa? Jadi, dapat berapa sih? 3.000. Dapat 3.000 sehari. Itu juga lumayan. Dapat apa? Itu rugi. Rugi 3.000. Apa? Rugi 3.000? Kak yakin hitunganmu tidak salah? Hari ini yang datang banyak sekali kok bisa rugi. Lihat ini nota belanja. Nasi dan lauk daging saja sudah lebih 4.000. Lagu yang gratis, minuman dan apel. Juga sekitar 3-4 ribu. Harga per porsi je 8 yuan. Modal kita saja tidak kembali. Singar kiri! Lenfeng itu kan caranya begitu. Antanya bakal susah bukan? Benar, aku tahu. Kalau terus begini, rugi tabungan hari tua orang tua bakal habis. Sebaiknya. Dan naikin harga. Besok jual per porsi 15. Kita kan baru kemarin di depan paman bilang jual per porsi 8. Kalau besok naik harga, si rombolan tukang kasar itu bakal ngancurin toko kita. Nanti paman pun gak bisa ngelindungin kita. Lalu gimana dong? Masa harus rugi terus? Ada akal. Akal apa? Kita tetap jual 8.000, tapi minuman gratisnya dan buahnya kita hapus. Lauknya diganti jadi 1 hewani 3 sayur dalam sehari kita. Paling tidak untung 2.000. Ini juga. Kemarin kita cuma bilang jual nasi kotak 8.000 seperti Lin Feng, tapi nggak bilang 2 hewani 2 sayur. Apalagi bilang mau gratis kasih minuman dan buah. Besok pagi-pagi sekali kamu pergi ke pasar grosiran di pinggiran kota, beli daging yang paling murah, nanti tambahkan banyak cabai dan merica Sichuan. Asalkan saat itu tidak sampai meracuni orang, ya aman untuk sayurannya. Nanti malam saya ke pasar memungut sisa-sisa sayuran busuk yang dibuang. Dengan begitu penghasilan kita sehari minimal 2.000 lebih. Paman Li, sudah larut malam belum tidur? Hai, Xiaorin. Kamu kapan pulang? Paman Li, bukannya kemarin Mat Chuilan sudah bilang, nanti kalau saya sudah pergi, dia masih akan jual nasi kotak 8 yuan. Kalian bisa makan di warungnya. Jangan kerja dengan perut kosong, nanti celaka. Tapi makanan di rumah makan macuilan rasanya tidak enak. Dagingnya keras dan asin sayurnya hangus. Lalu minuman gratisnya sama buahnya? Itu memang adat. Cuma kita semua sudah kangen masakan semur daging paman. Paman Li, kalau mereka berani turunkan standar pakai bahan jelek untuk akali kalian, beritahu saya pasti akan kembali untuk masak untuk kalian semua. Oke, cepat ya. Tenang, Paman Li. Saya Lin Fan, janji ditepati. Ma Kui Lan, 黄色kini sudah di depan. Bos, berapa harga daging ini? Ini sisa potongan daging rendahan. Kebanyakan makan bikin sakit perut. Buat makan ternak. Orang waras mana ada yang mau ini? Sama li ada cost from. Lagi pula kan murah. Kalau mau 50 yuan ambil semua. Gak bisa ditutupi rasanya. Tambahin bumbunya banyak minyak, ekstra pedas, para burung gak akan sadar cari untung yang penting. Kan janjinya 2 lauk, 2 sayur. Kok hari ini jadi 1 lauk, 3 sayur?
Setiap hari makan enak, nggak takut kena tiga tinggi. Kagak, gue ini mikirin kesehatan kalian, Pak. Ini kombinasi ilmiah, ngerti nggak? Oke, satu lauk kami terima. Lalu buah dan minumannya, kemarin masih ada. Oke, hari ini toko buah-buahnya busuk demi keamanan kalian. Jadi saya tidak beli. Minuman juga habis. Hari ini kalian, saya kasih diskon 5 mau. Jadi 7,5. Ih, daging ini kok asam? Ih, berisik. Apa? Ini tumis daging asam pedas. Asam itu wajar. Omong kosong daging yang kau jual ini, itu daging sisa yang tidak laku. Kalian semua diam! Sekarang di sini, cuma saya yang jual makanan. Sekalipun saya masak makanan babi, kalian tetap harus bayar. Aku tahu. Siapa yang buat onar lagi? Jangan salahkan aku. Sudah, Abali. Kerja sepanjang pagi, nanti sore masih ngecor. Tidak makan, tidak kuat. Hari ini kita tidak makan daging, makan sayur saja dulu, biar kenyang. Ya, Bang Li tidak makan. Nanti sore gimana kerja? Tahan saja. Pak Poli, kenapa? Cumi sayur tahu gini nih, dicampur pasir. Ya, hampir patahin gigiku. Makinlah, kembalikan uang. Mesti cek kembalikan uang. Mau apa? Mau membangkang semua. Ya, manajer melihat. Lah, ini dijual apa dagingnya asap dan busuk sayurnya dicampur pasir. Gimana makan ini? Kebersihan restoran Malaupan ini sudah pasti aman. Kalian sengaja cari masalah. Siapa lagi yang berani ribut? Langsung bayar tagihanmu. Minggat dari sini. Lauli tuang kuahkan nasi, aduh lalu makan. Nanti siang masih harus kerja. Kalau nggak makan, nggak akan kuat. Iya, kali di rumah masih nunggu uang buat beli makan. Paman, untung paman datang. Cepat waktu. Kalau tidak, gerombolan orang kampungan ini bakal bikin rusuh. Kita keluarga, nggak usah basa-basi. Tapi ngomong-ngomong lauk hewani, asal-asalan saja orang miskin itu ya sudahlah. Tapi sayuran, setidaknya buat sedikit penampilan. Jangan sampai ada yang mati. Iya. Kebetulan aku kenal seorang pedagang sayur di pinggiran kota. Nanti dia yang suplai sayuran. Wah, bagus sekali. Terima kasih, paman. Kak, hitung dapat berapa hari ini? Gajuang hari ini meski tidak laku semua, tapi hampir tanpa biaya. Cumanya ini saja. Lama bersih kita sudah beri. 4,000. Wah, pantas saja Lin Feng. Cuma setahun sudah beli mobil. Dulu, Lin Feng suka kasih minuman gratis dan bagi-bagi buah. Biayanya jauh lebih besar dari kita. Lalu dia dapat uang sebanyak itu gimana? Das Huang, kamu coba cari tahu kalau ada waktu. Oke, aku yang urus. Ada apa dengan Paman Li? Joli, ada masalah. Hari ini Mada Suang tak hanya mengganti 2 lauk 2 sayur. Jadi 1 lauk 3 sayur, bahkan minuman dan kuah hilang. Satu-satunya lauk hewani itu malah daging kepala asam dan bau. Mayugo tidak menegur. Urus apanya? Itu kan keponakannya yang buat owner langsung dipecat. Joli, kapan kamu bisa kembali? Meski nanti tak ada minuman dan buah. Meski harga naik jadi 10 yuan per porsi, kami semua rela. Paman Li, tolong beritahu kawan-kawan. Tahan 1 hari lagi. Besok lusa siang. Di gerbang selatan, lokasi projek. Saya, Lin Feng, buka lapak tepat waktu. Dia mau makan masakan saya. Silakan datang. Oke. Saya beritahu yang lain sekarang. Orang-orang ni masih saja makan mie instan. Lalu masakan kita. Tenang, kerja mereka berat. Mie instan mana cukup. Nanti saat lapar badan lemas tak berkutik, pasti balik minta pada kita. Betul. Kau berpapang. Nanti Shaolin pulang lihat saja kalian masih sombong apa tidak. Bang, bos mau pesan seporsi? Slow. Tadi siang kan jagoan banget daripada makan masakanku. Mini makan mie kering, nggak mau makan masakanku. Kalau udah kelaparan ujung-ujungnya kembali merengek dazuang, ambilkan lauknya. Oke. Semua tahan 1 hari lagi besok. Sudah bisa makan masakan Shaolin? Puas 50 yuan sudah ditransfer. Bos Igapi, ini aku ambil semua. Tambah 20 paha babi besar.
Cuma 50.000 bisa buat satu ember besar lauk. Hemat banget. Nasi hari ini harus banyak. Paman Lee, mereka ini kayaknya belum kenyang-kenyang. Kak, ini jam berapa sih yang laparan ini? Kok belum datang juga? Aku jangan-jangan gajian makan di restoran. Tapi enggak juga. Enggak kelihatan. Aduh, kalian di mana? Hari ini nggak makan. Kamu kan pekerja kasar. Mana mungkin nggak makan? Kalau gitu, tadi di mana? Kumbuat ke sini makan. Berani datang ke sini? Makan daging kepala asam buatanku. Ini aku beritahu, semua orang sudah ada di Gebang Selatan. Bos Lin sudah kembali. Lin Feng! Dasar! Wah. Bos mah tidak sibuk berbisnis, masih sempat mengacaukan lapak saya. Si Lin, kau sengaja cari gara-gara. Aku berjualan lancar di gerbang barat, kau malah ke sini mencuri pelanggan. Dari mana lagi aku bisa cari untung? Masih mikir soal cari uang. Mah, Dashwa. Dulu waktu kau usir, aku janji apa yang kau berikan. Janji tidak turunkan standar makan. Baru 2 hari. Dari 2 lauk 2 sayur. Jadi 1 lauk 3 sayur. Minuman dan gua juga lenyap. Benar. Itu makanan layak manusia. Pakai daging sisa asam dan busuk. Lihat si Xiaolin. Ada enggak babi kecap, paha babi saus? Siapa masih mau makan sampah kalian? Itu tindakan orang jahat. Pergi sana. Teman-teman, jangan sampai tertipu dia. Dia bukan orang baik. Tipu? Aku tipu mereka apa? Ini buktinya. Kasih minuman dan buah saja disebut nipu. Buktimu ini keterlaluan, menggelikannya. Lin Feng, jangan berlagak sok jagoan di sini. Hari pertama kami ikuti standarmu sepenuhnya 2 lauk daging, 2 sayur, plus minuman dan buah gratis. Nyatanya, sehari saja langsung rugi 3.000 yuan. Kakakku benar pasti. Kau pakai cara-cara curang baru bisa untung sebanyak itu. Perkataan mak jualan ada benarnya. Sesi kotak 8 yuan, last business merugi infant, jualan sampai setahun. Tapi makanan minuman kita itu semua nyata. Lainnya tidak usah dibahas, setahun makan di tempat Lin Feng. Berat saya naik lebih dari 5 kilogram. Hanya karena minuman dan buah gratis ini, kamu yakin aku menipu semua orang? Maunya kenapa? Coba kalian pikir dia jual nasi kotak setahun di sini. Secara normal pasti sudah rugi habis-habisan. Tapi dia tidak hanya tidak rugi, malah beli mobil. Kalau bukan di lautnya dia curang, mana mungkin dia untung? Siapa yang bilang minuman buah gratis ini? Saya beli pakai uang saya. Dengar enggak? Dengar enggak? Please, jangan laku. Hati-hati itu barang curang asal-usul. Tidak jelas. Jangan sampai kalian tertipu dia. Minuman dan buah ini memang bukan saya beli. Ini respons dari supplier buah dan netizen pabrik minuman di live stream saya. Langsung dari pabrik jalur resmi. Semua ada kwitansinya. Kalau ragu, bisa dicek kapan saja. Siapa lo ingat? Dulu Xiaolin pernah bilang ada netizen mau kirim buah untuk kita. Sebelumnya saya. Katanya ada pabrik minuman yang langsung memberi Lin Xiao 1 kardus besar minuman. Sekalipun yang kau katakan benar, ada 8.000 per porsi. Dan dagingnya banyak mana? Mungkin dapat 200 juta setahun. Siapa bilang penghasilan saya setahun cuma dari jualan nasi kotak? Saya tiap hari live streaming, mengedit video masa akun saya punya ratusan ribu pengikut. Pendapatan dari iklan dan pemutaran video jauh lebih besar dari jualan nasi kotak. Live streaming. Dengar itu. Lin Xiao cari makan dengan skill asli, tidak seperti orang-orang tertentu yang cuma bisa nipu pakai daging busuk. Lin Feng, kurang ajar kau! Manager Ma, maksud anda apa? Saya ngapain? Siapa yang izinkan anda jualan di sini? Percaya tidak? Saya laporkan ke polisi sekarang supaya petugas hukum datang gerobak rusakmu ini direct untuk besi tua. Bagus. Laporkan saja. Telepon sekarang. Gimana saya takut? Halo, dengan petugas hukum. Ada yang jualan ilegal dan halangi jalan di sini. Segera ditangani. Siapa yang melapor? Dia itu. Jualan ilegal Lin Feng. Kabeli kau pasti celaka. Kenapa tidak diam saja di rumah? Nekat datang ke sini. Cari masalah. Nanti mobilmu disita, nanti kau pasti menangis. Ini punya saya izin, usaha mensara di pinggir jalan kemarin, baru dari dinas pasar, sudah saya dapatkan. Silakan ya.
Izinnya sah dan berlaku, Pak Ben. Kios Anda sudah sesuai aturan, boleh beroperasi seperti biasa. Tidak mungkin kemarin dia masih pedagang liar. Zing ini. Pasti palsu, coba lihat lagi. Ini ada capnya dari dinas dan nomornya. Kami sudah melakukan verifikasi dengan memintai kode manajer Ma. Apakah Anda meragukan pekerjaan lembaga penegak hukum kami? Tidak, saya tidak berani. Mungkin saya yang keliru. Doa rekan. Repot-repot datang di cuaca panas begini. Bisa kita bicara sebentar? Tolong bantu rekan. Dia membuat keributan di tempat saya. Kalian cari-cari saja alasan untuk mengusirnya. Nanti kita bisa berteman rekan. Kalau Anda jaga, sikap. Anda mencoba menyuap petugas. Simpan barang-barang itu kalau masih berani menghalangi kami bertugas. Kamu juga kami bawa. Baik, Bu. Meskipun dia punya surat izin berjualan itu, kalian tetap harus bawa dia untuk diselidiki. Makanannya tidak segar. Tidak segar. Apa buktinya? Beberapa waktu lalu, saya beli nasi kotaknya. Pulang langsung muntah dan diare. Harus diinfus 3 hari di klinik. Masakannya pasti ditambahi obat pencahar. Oh, nah, jangan lihat masakannya sekarang tampak enak. Siang-siang dia pakai banyak minyak jelantah. Saudara polisi tangkap dia sekarang. Omong kosong, kami di tempat Xiaolin ini sudah makan setahun tanpa masalah. Kalau memang sakit karena makanannya, bukti rekam medis mana? Keluarkan hasil tesnya. Saya sudah buang. Tanpa bukti konkret. Sedang cari. Gara-gara di sini, saudara. Mohon tunggu sebentar. Saya ingin melapor secara resmi. Papangan makanan di restoran Machulan sudah sangat busuk. Dicampur dengan bahan jelek. Membahayakan kesihatan ratusan pekerja. Limpang, jangan sana yang ufita. Daging yang kugunakan ini bagus semua. Justru tadi kamu yang bilang, aku tak punya bukti. Kalau kamu yang melapor kami, ada buktinya. Kalau tidak, Hari ini, kau hancurkan lapakmu, Lin Feng. Nampak bukti memfitnah pedagang. Bisa kena tuntutan hukum. Bukti? Kau kira aku tak punya? Kau nakut-nakuti siapa? Inilah buktinya. Lin Feng bukti. Apa ini? Bukti apa? Ini kan kemarin kalian ini untuk masakan daging babi rebus dengan acar sawi asin. Ki bukti sampah apa? Si kulkas daging putri. Siapa tahu kamu ambil dari tong sampah mana? Semua mau menjelekkan aku. Betul, kamu asal bawa 1 tas daging busuk lalu lempar di sini. Lalu bilang dari toko kami, ini bukti apa? Aku juga bisa bilang ini kamu siapkan untuk dimakan para Dan Razitang HB Kunggal. Tanya yang sudah makan. Pasti tahu Paman Li. So, kamu jelaskan tas daging ini. Apa ini ulangan mereka? Machulan. lihat tidak? Bapak penegak hukum yang tidak punya bukti sama sekali. Ini cuma sekantung, entah dari mana, daging getah, bening sisa. Lantas bilang ini dari tempat kami. Ini murni fitnah. Siapa lagi yang bisa buktikan daging ini dari restoran Bosma? Bos Lin Karina, tidak ada saksi. Kami tidak bisa proses kasus ini untuk kedepannya dalam persaingan berpaldi ikan serangnya. Hong Lin Feng. Melawanku. Kamu masih hijau. Aku juga tidak nyangka kalian bisa sehabis itu caranya. Hah? Sehabis itu? Ini baru awal. Ada pengong ngapain? Cepat kembali kerja. Siapa yang bikin molor? Saja dipotong setengah bulan. Mau usir aku? Nggak semudah itu. Shaolin, maaf ya. Tadi, Om bukan nggak mau kasih kesaksian. Soalnya, si manis itu ada. Si manis itu ada di sini. Aku gak berani. Om Liu, aku tahu kamu punya kesulitan. Shaolin, biar paman bicara jujur. Beberapa tahun lalu anakku tewas ditabrak mobil. Supir terkutuk itu sampai sekarang tak bayar ganti rugi. Di rumah masih ada 2 cucu kecil perlu sekolah. Semuanya mengandalkan gajiku yang sedikit ini. Kalau mayuku memecatku, bagaimana 2 cucu itu hidup? Paman Li, aku paham andaikan. Aku di posisimu, aku juga akan ragu. Bos Lin, seperti yang kamu lihat tadi, kami kerja di bawah Mayugo. Tidak ada cara lain benar. Mayugo si jahat itu menggenggam nyawa kami. Ada keluarga yang harus ditanggung. Kalau dipecat semuanya hancur. Aku paham, semua punya kesulitan. Kalian masih datang mendukungku. Sudah sangat kuhargai. Bos Lin, kami bisa jamin. Selama kamu masih ada, kami pasti datang warung makanmu ini. Sekalipun harus berjuang ekstra keras, kami tetap akan tetap. Ya! Kami selalu mendukungmu. Masakan Machulan, anjing saja tak mau makan. Tenang, Pabu, selama aku Lin Feng masih ada. Aku tak akan biarkan kalian bekerja dalam keadaan lapar. Kalian pulang saja dulu. Jangan sampai Mayu gua dapatkan bukti. Paman,
tolong selamatkan kami. Kalau begini terus, sulfur kita bangkrut. Bentar, Paman. Lin Feng itu sangat licik. Hari ini untung si tua itu tak berani bersaksi. Kalau tidak, kita tak mau. Atai day. Ini apa? Paman, cepat katakan. Kalau cara kasar gagal, kita pakai cara licik. Dia kan jualan di luar proyek kan. Nanti saya hadapi dia di dalam area proyek. Cantik, nggak benar cantik. Paman, kamu memang hebat, pengalaman memang tak tergantikan. Ini rencana yang kejam. Kulihat Lin Feng kali ini mustahil bisa bangkit. Itu palanya! Bagus, ayo. Pelanjar bukan hewan. Saya omongkan satu hal. Untuk mempercepat proyek mulai hari ini, coba sedang tutup total semua orang. Hanya boleh lewat gerbang barat. Niat banget gak mau kita makan nasi kotak Shaolin? Sudahlah. Dari gerbang barat ke selatan cuma lebih jauh 10 menit jalan. Untuk meningkatkan efisiensi, waktu istirahat makan siang dari 1 jam dipersingkat jadi 20 menit. Siang telat kembali dipotong gaji setengah hari. 60 menit. Jalan ke gerbang selatan muter aja perlu 15 menit. Ini jelas-jelas nggak mau kita makan nasi kotak Shaolin. Sepertinya kita harus makan di gerbang barat. Ayo pergi. Lin Feng mau melawan saya. Mau masih kurang pengalaman. Koki Lin. Kaget kan? Ada papan dilarang lewat. Katanya kamu imut. Sekarang gerbang selatan ditutup. Waktu makan siang cuma 20 menit. Para pekerjanya terpaksa makan di restoran kakak saya. Nending kamu pergi saja jual nasi kotak di tempat. Halo, sobat ini. Hari ini saya perlu bantuanmu. Tenang, tak ganggu kerjamu. Cuma gerakin tuas. Wah, anu si macam pura-puranya. Akan kulihat sebar apa kamu. Nanti beberapa hari, nasi kotakmu tak laku. Ku tengok kamu nangis. Kalian pikir pakai cara kampungan ini bisa rebut pelangganku? Kamu terlalu polos. Brengsek东西. Cuma seliwara. Lebaran tukang. Kau balik lagi? Pokoknya kemarin bilang San tidak mau makan masakanku. Mana? Ini disebut makanan. Mancing saja tidak mau makan sama saja. Tidak makan, nanti kelaparan. Nanti sore masih angkut semen. Single land. Cuma 8.000 dapat makan hal seperti ini. Shaolin! Shaolin kirim makanan untuk kita. Teman-teman, serbu! Lagi-laginya. Si miskin ini sudah keterlaluan. Kacung! Ambil senjatanya. Ayo ke gerbang selatan, ambil orang. Ingat balik, kejap ditambah pahayang. Ini baru makan manusia. Jauh lebih enak dari sayuran maculan. 10.000 kali lebih kuat. Kill rival kelaparan ini, hantu kelaparan. Letakkan semuanya untuk ibu. Siapa izin kalian makan dari luar? Minggir semua! Nasi kotak ini tak boleh diambil siapa pun. Siapa ambil, aku gebuk. Bakuilan kami takut mayu gua. Karena dia manajer proyek. Kalian berdua siap? Yeng, berani-beraninya merampok nasi kotak kami. Bahkan mau rampas nasi kotak Shaolin. Percaya atau tidak? Gua gebuk kepalamu sampai remuk. Kok kalian mau? Apa? Minggir! Kalau berani, maju lagi. Gua kubur kalian hidup-hidup dalam beton. Kau berani, manajer maju pamanku. Kalian berani sentuh aku, dia pasti balas dendam. Coba saja kalau berani.
Kau jangan melawan saat posisi lemah mundur saja. Tunggu saja. Ini belum selesai dok. Kak, sekarang gimana? Linfeng ini susah sekali dihilangkan. Ayo, kita cari Lin Feng. Hari ini kita usir dia. Linfeng, lebih baik kamu tahu diri. Tempat ini sedang tidak aman saat jalan awas tertabrak mobil. Ini kan daerah sepi. Kalau ada apa-apa siapa yang tahu? Mata kuang. Kau mengancamku. Hingga, Bos Lim tenang dulu dah Zuang cuma tidak pandai bicara. Kita bicara baik-baik saja. Kedamaian mendatangkan rezeki. Bos Lim terjun ke bisnis tujuannya untuk cari uang. Ini uang 10.000. Asal kamu setuju pergi dari proyek ini, uang ini jadi milikmu. Kita semua senang. Bagaimana? Makulan berbisnis itu hidup dari keahlian. Bukan main akal-akal. Mau aku pergi. Kecuali kalian bisa jamin nasi kotak untuk Paman Li dan kawan-kawan sama seperti punyaku. Lin Feng, dengan keahlian masakmu, diski ke hotel bintang 5 sekalipun, bisa saja jadi koki kepala. Gaji setahun, minimal 500,000 juta. Kenapa kamu harus di sini kerja dari pagi sampai larut malam merebut rezeki kami? Lihat mereka mana ada yang tidak sudah berumur. Tapi pendidikan mereka rendah, jadi hanya bisa kerja kasar kalau makannya tak bergizi. Tak lama lagi tubuh mereka. Ambruk Pak Lin cuma makan ini. Tubuhnya tahan, tak ada pilihan. Uang sekolah anak belum cukup kasihan kekurangan gizi kronis. Pasien menderita malnutrisi kronis kanker lambung yang diderita, sudah kami usahakan semampu kami. Sejak hari itu, aku bersumpah. Jika aku mampu, pasti ku buat para pekerja ini makan enak dan kenyang. Mereka mati kelaparan pun apa urusannya sama kita? Bukan urusanmu. Tapi urusanku. Karena aku anak pekerja. Kata Di, seharusnya kau jangan menghalangiku. Biar ku hajar dia pakai batu bata sampai mati. Lalu kau masuk penjara belasan tahun. Sekarang, sama dia masih ada restoran, kita pasti bangkrut. Oke, ini nggak bisa dirayu atau diancam. Kita tanya, paman kedua lagi lihat. Dia punya cara apa? Ayo. Bodoh pedagang nasi kotak saja nggak bisa diurus. Malah hampir dikeroyok buruh. Buat apa gua punya kalian? Tiap hari cuma nyusahin gue. Gua tiap makan. Paman, sabar dulu. Dia itu keras kepala. Rayuan atau ancaman tak mempan. Kami sudah bingung. Mau gimana lagi paman kan pintar, tolong kasih kami saran. Dibilang otak udang, masih aja kalian tidak terima. Kalau Lin Feng bisa cari uang, kalian ikuti saja persis caranya. Kan beres? Ikuti. Persis Pama. Dulu kami sudah ikuti persis caranya. Nasi kotak 8 yuan, 2 lauk, 2 sayur, bonus minuman dan buah. Tapi sehari langsung rugi 3.000. Itu karena kalian dulu nggak tahu minumannya dan buahnya itu sponsor dari netizen. Kalian juga coba live streaming pasang harga 7.000. Tawarkan 2 lauk, 2 sayur bonus, minuman dan buah. Paman, harga 7.000 ini modal saja belum balik. Jangan petik akal. Lihat ke depan. Meski harus rugi beberapa hari. Rabut dulu. Perhatian pelanggan. Dan jangan pakai lagi daging busuk. Itu Paman dulu kita dengan para buruh sempat berselisih. Wah, kau sih tahan. Wah, kau mau dikaji 1.000 yuan mereka mau beli. Kamu bakhil. Kamu tidak paham buruh miskin itu punya tanggung jawab keluarga sehari hemat 1 yuan sebulan. Jadi 30 cukup untuk mereka makan enak. Begitu Lin Feng pergi. Nanti harga ditentukan kan kalian yang tentukan. Paman, memang paman jahil semakin tua semakin pedas.
Besok mulai eksekusi. Ingat saat live menangislah lebih menyedihkan. Semakin menyedihkan, semakin bagus. Untuk mencari simpati baru, dapat sponsor para netizen. Suka lihat yang seperti ini. Guru saja, lihat. Hello para netizen, kami kakak beradik jualan nasi kotak di proyek. Melihat mereka yang kerja keras, para pekerja, tiap hari kena panas, dan angin kami sangat sedih. Jadi kami putuskan nasi kotak 7,000 per porsi. 2 lauk dan 2 sayur. Plus minuman dan buah. Kami tidak cara untuk hanya ingin berbuat amal. Hanya ingin harap ije ini bisa menikmati makanan hangat. 各位好心人，tolong bantu mereka, wahai orang-orang baik hati. Tanpa dukungan kalian, kami kakak beradik ini juga takkan bertahan lama. Dasar pencitraan, lupakanlah sok dermawan. Dasar pencitraan, lupakanlah sok dermawan. Dasar pencitraan, pencitraan belaka. Bu bisa tidak daging di gigimu, dibersihkan dulu baru nangis. Jijik sekali dilihatnya. Ini masakan tumis apa? Tumis lobak daging mirip makanan babi di rumahku. Tak Chuang, lebih baik kita tutup siarannya. Tunggu dulu lagi. Mungkin nanti pemirsanya ramai. Kalau tidak ada sponsor, dengan apa kita lawan Ling Feng? 我是某饮料品牌大区经理。Oleh kebaikan kalian, sangat terharu perusahaan kami bersedia long term gratis untuk stand kalian. Mensponsori minuman hubungi saya untuk bahas detail. Nomor ponselnya 13885556. Dapat sponsor? Kak, kita dapat sponsor. Cepat hubungi dia, kesempatan kita bangkit sudah datang. Halo, ini Robin Oman, Shangyin Manager Regional Tiongkok Utara. Dan melihat kebaikan kalian di lokasi proyek perusahaan memutuskan memberi bantuan harian 500 botol minuman dingin dengan tahu Pak Pagi. Terima kasih banyak. Kalau minumannya kapan bisa dikirim? Bisa dikirim kapan saja, tapi untuk mencegah klaim palsu dan berjualan ulang peraturan keuangan perusahaan mengharuskan transfer ya rekening perusahaan membayar 50.000 yuan sebagai jaminan reputasi UBS kabinet. Tapi Masih harus bayar? tenang, nanti akhir bulan setelah minuman terbukti dibagikan ke buruh, uangnya akan dikembalikan penuh. Kak, tak ada pengorbanan, tak ada hasil. Kawan minuman gratis. Nasi kotak kita 7,000. Pasti bisa gusur Lin Feng. Nanti Lin Feng pergi. Seluruh bisnis nasi kotak di projek jadi milik kita. Pak 50.000 terlalu besar. 30.000 saja bisa? Mengingat ini untuk hama, saya minta persetujuan khusus dari keuangan transfer segera dilakukan. Besok pagi bisa kirim barang. Nomor rekening sudah saya kirim. Terima kasih. Pak Wong akan segera saya transfer kepada anda. Tak Chuang, malam ini kamu ke asrama proyek. Beritahu para pekerja soal nasi kotak 7 yuan kita. Ya, dengarkan. Para pekerja. Besok siang di pintu barat ada paket mewah 7 yuan. Singa, 2 lauk hewani dan 2 sayur. Minuman dan buah sepuasnya. Persis seperti punya Lin Feng standar. Sama dengan standar Lin Feng. Serius? Lebih benar daripada emas murni. Kalau berbeda, kalian bisa hancurkan tokoku. Paman Li sudah larut belum tidur. Xiaolin ada masalah besar. Kakak adik mak gila-gila. Barusan Mada Zuang datang ke asrama pekerja bilang mulai besok di barat jual nasi kotak 7 yuan. Sama, 2 lauk 2 sayur, bonus minuman dan buah. Kukuh, banyak kawan kita. Nanti malah dibodohi. Kamu harus cari akal. 7 yuan, 2 lauk, 2 sayur. Gratis minuman dan buah lagi. Bos Mak ini mau jadi dermawan besar ya? Ya, sudah. Semoga beruntung dia. Xiaoli, ini sudah jelas mau merebut pelangganmu. Kamu tidak khawatir. Paman Li tidak usah khawatir. Tidak ada makanan gratis. Kalau mereka begini, caranya paling-paling setengah bulan sudah tidak bertahan. Katanya jam 7 sampai. Ini hampir jam 8 kok belum sampai? Kamu coba telepon saja. Tanya. Iya, telepon saja. Kosong. Tidak mungkin kemarin masih nyambung, Pak. Cepat buka aplikasi streaming langsung lalu kirim pesan pribadi. Akunnya sudah dipost. Beri buka.
Orang itu penipu. Uangku 30,000 yuan. Siangan si penipu. Itu tabungan yang kukumpulkan bertahun-tahun untuk air tuan. Kak, siang ini gimana? Tadi malam aku sudah sama para pekerja itu ngasih ancaman. Kalau siang ini nggak ada minuman, mereka bakal ngancurin toko kita. Soal semua harta harus tetap jalani rencana ini. Jangan biarkan Lin Feng menertawakan kita. Sekarang kamu pergi ke pusat kota beli air sakarin paling murah. Beli juga beberapa galon bubuk jus jeruk. Zakarin. Dan bubuk jus jeruk. Kak, itu aman diminum. Asal tidak sampai tewas, sudah cukup cepat pergi. Jangan lupa beli juga buah busuk. Dah macam itu juga. Sudah termasuk minuman dan buah. Teman-teman, saya tidak bohong kan? 2 lauk hewani, 2 sayur, plus minuman, dan buah 7 yuan. Cepat-cepat scan kodenya untuk ambil makan. Daging tumisnya terlalu alot. Sudahlah, 1 hari hemat 1 yuan per bulan sampai puluhan rupiah makan. Orang kampung ini makannya banyak. 1 porsi rugi 5 rupiah. Nanti kalau Lin Feng sudah diusir, aku balik untung 2 kali lipat. Keluarga, lihat. Simpan sekali para pekerja ini. Kerjanya paling berat, tapi makan enak saja. Tidak mampu. Untungnya aku kasihan mereka. 7 rupiah 1 porsi, 2 lauk hewani, 2 sayur, dikasih minuman dan buah. 7块钱，看着还行吧。作秀的吧？谁家直播做好事对着人家脸拍呀？ Kuda, jangan direkam. Lagi makan. Rupiah apa? Makan makanan semurah ini di sini, wajahmu ditampilkan. Apa salahnya bekerja sama? Dasar tidak tahu diri lu ngapain? Lu maksud apa? Lu ngapain? Aku bayar untuk makananku, bukan datang buat jadi figur. Kau bayar, sejuan, makan 2 lauk, daging 2 sayur, lu cuma pengemis. Lu lolos, Teman-teman lihat betapa senangnya para pekerja makan. Ayo beri like, kirim hadiah dukung. Kegiatan amal sebarkan kasih sayang. Mempertontonkan harga diri pekerja, memperlakukan pemberi nafkah seperti pengemis. Siaran live butuh ketulusan, bukan menganggap orang bodoh. Makanya, makin tinggi, makin sakit jatuhnya. Kamu akan segera datang. Mau merebut tempat Lin Feng gasar, tak tahu malu si penipu minggir. Pak, Pak Abi, tolong, ini kasih tak? Bisa bikin batik, bisa bikin batik. Mau makan 3 mau, politik. Mau bayar 7 yuan, mau dapat hidangan ketigaan. Bukan. 30,000 rugi segitu. Ditambah yang 30,000 kena tipu. Tabungan terakhirku habis. Kapten Hikib, each am your. Lin Feng tiap hari di gerbang selatan kirim makan pakai tower crane praktis tidak terganggu. Tidak boleh. Aku tidak terima. Tidak boleh dibiarkan. Kita sudah rugi segini banyaknya kalau diterusin. Kita harus jual mobil kan rumah. Kita cari paman aku. Tidak percaya dia seorang manajer percaya. Tidak bisa usir Lin Feng untuk selamanya paman. Kali ini paman harus tolong kami. Kini kami tak bisa bertahan, mohon tunjukkan jalan keluar. Bangunlah, kita kan keluarga sendiri. Sabarnya. Sudah saya pikirkan. Paman, caranya apa? Lin Feng kan suka kirim pakai crane di gerbang selatan. Kita hancurkan saja pondasinya. Biar para pekerja ini sama sekali tidak bisa makan dari luar. Tidak bisa makan dari luar. Paman kaki mereka kan ditubuh sendiri. Gimana aturnya? Saya sudah minta izin. Atasan mulai minggu depan buka kantin di dalam proyek. Nanti kontraknya langsung saya kasih ke kalian. Jadi semua pekerja akan makan di kantin. Nah, mereka kan tidak mau makan di sini. Nanti pasti tetap ke gerbang selatan. Soal nasi kotak 8 yuan. Lin Feng itu sudah saya pikirkan siasatnya. Besok di rapat pagi akan saya umumkan biaya makan para pekerja langsung dipotong paksa dari gaji. 30 yuan orang per hari yang tidak bayar. Langsung keluar dari proyek. Paman memang jenius. Perencanaan sangat kejam. Dengan begini, para pekerja sekalipun ingin makan nasi kotak Lin Feng, harus bayar lagi para pekerja miskin itu pasti tak mahu. Sudahlah, besok tunggu instruksi saya. Ingat kantin harus dijalankan dengan baik. Kalau sampai gagal lagi, aku sudah tak bisa bantu kalian. Tenang, Haman. Pasti tidak akan mengecewakan paman lagi. Mengenai pengoperasian kantin internal projek dan pemberitahuan pemungutan biaya makan mulai hari ini, projek akan membuka biaya makan harian semua pekerja 30 yuan akan dipotong langsung dari gaji bulan berjalan dipotong secara paksa. Yang keberatan harap datang ke bagian keuangan dalam 3 hari untuk mengurus prosedur PHK. Apa? Dipotong pasta buat macan 30 sehari, sebulan 900? Itu pun cuma bisa di kantin makanan apa semahal ini? Sial! Gaji belum cair sudah dipotong. Jehoji. Ini rencana yang sangat merusak.
Xiaolin, ada masalah besar. Pak Manli, tenang dulu masalah apa. Jelaskan pelan-pelan. Si brengsek Maiwo itu mau buka kantin di dalam proyek. Mau buka kantin di dalam proyek. Bahkan potong paksa uang makan dari gaji 30.000 sehari. Para buruh tidak akan mau makan di sana. Potongan paksa. Kantin pakcik. Gila juga sih. Ma Yugo. Ma Yugo ini sudah gila duit. Dipotong 30.000 sehari. Saya anggap uang keringat buruh. Jadi tabungan pribadi. Leon, sekarang teman-teman kerja hampir meledak marah. Tapi Mak Yugo acap, siapa yang berani buat rusuh langsung diusir. Om Li beritahu semua orang uang ini tidak akan bisa dipotong oleh Mak Yugo Xiaolin. Kamu punya akal. Karena dia mau tenderkan kantin internal. Aku akan ikut tender secara terbuka. Asal aku menangkan tender kantin rencana liciknya langsung batal. Tapi dia manajer. Sudah pasti maculan yang diuntungkan tender itu cuma formalitas. Cuma formalitas? Kalau cuma formalitas, aku batalkan saja Paman Li. Tolong Bang, diam-diam minta rekan-rekan tanda tangani kondisi makanan beberapa hari ini. Dan pemberitahuan potongan paksa. Semua tanda tangan dan cap jempol. Kirim ke aku Paman, tak tahu maksudmu. Tapi aku yakin, kau pasti tak akan mencelakakan kami. Aku segera urus. Man Yugo, kamu main curang di internal. Akan kutemanimu. Main sampai puas. Di 30 per hari 500 pekerja, jadi 15.000. Sebulan 450.000. Ya ampun, kita bakal kaya raya. Sekalipun setengah untungnya diberikan ke paman kedua, kita tetap dapat untung berlimpah. Kak, si imut Lin Fang kali ini pasti tamat riwayatnya. Begitu pintu disegel, biarkan dia di luar makan angin. Berani melawan kami, dia cari mati. 自定于本周五上午7:00 ditetapkan Jumat pagi pukul 09:00 ditetapkan Jumat pagi pukul 09:00 di ruang rapat proyek diadakan lelang pengelolaan kantin pengusaha yang memenuhi syarat dipersilakan ikut serta dalam penawaran pengusaha yang memenuhi syarat dipasang di dalam proyek ini. Bukankah ini jelas-jelas untuk disesuaikan khusus untuk maculan? Menurut saya acara tender ini cuma formalitas belaka. Di pasal ini pihak penawar harus bernama marga. Entitas perorangan pihak penawar harus memiliki yang sah. Izin usaha makanan, izin kesehatan, serta surat keterangan sehat. Apa masalahnya? Bukankah semua restoran harus punya ini? Menurut kalian, maculan restoran lusuhnya itu punya sertifikat ini? Betul. Restoran lusuhnya itu izin usaha saja masih diragukan. Mana mungkin punya izin usaha makanan? Wah, wah, ini bos besar Lin kita. Kenapa hari ini nggak jualan nasi kotak direct? Dah Zuang, jangan begitu bos Lin, hari ini mungkin datang tender kantin. Bos Lin, masa kamu pikir dengan beberapa kertas lusuh ini bisa mengubah segalanya? Aku datang tender sesuai aturan. Soal bisa berubah atau tidak, coba saja nanti tahu. Aturan? Di sini, pamanku aturannya. Nangkua, semoga proposal kalian lebih bersih daripada daging busuk kalian. Jangan sampai isinya bau busuk. Kau hina siapa? Lin Fang, jangan sok hebat lewat hari ini. Siapa yang mau beli nasi kotak murahanmu? Minggir, anjing baik tidak halangi jalan. Brengsek. Kau cari mati. Santai, nanti di acara tender giliran dia menangis. Sudah, semua hadir. Mari, kita mulai tender kantin internal ini. Untuk jamin keamanan makanan dan kelola terpadu. Untuk pekerja, Kusma silakan presentasikan proposal. Bapak-bapak pimpinan, saya maaf, Julan di depan lokasi proyek ini sudah beberapa tahun berjualan makanan di sini. Keunggulan saya adalah harga murah enak dan murah kakak saya benar. Kami janji tarifnya 30.000 sehari. Jamin pekerja kenyang. Setiap hari ada lauk. Sayur lengkap jamin aman dan bersih. Tidak seperti pihak lain yang jualan nasi kotak di sekitar tren. Sama sekali tidak profesional. Bapak-bapak pimpinan di proyek ini ada ratusan buruh. Pengelolaan kantin ini bisnis serius. Bukan sembarang orang boleh ikut tender. Bos Ma, bisnis sah yang kau maksud itu semangkuk sup sawi putih ditemani beberapa iris daging babi. Lin Feng, jangan asal menuduh. Lin Feng! Perhatikan sikap. Belum giliranmu bicara, tutup mulutmu. Usul saya sederhana，废除强制扣口，工人自愿消费，依旧是8块钱2荤2素，保证新鲜食材。Saya tidak perlu subsidi proyek, malah tiap bulan saya bayar tepat waktu biaya pengelolaan kebersihan. Manager Ma, proposal Lin Feng ini jelas lebih baik dari rencana Pak Ma. Baik apa? Proposal Lin Feng tampak murah. Tapi malah mengacaukan pasar tidak ada kemampuan tangkal risiko manajer Ma. Ku takut mata pencarianmu terputus. Kan kurang ajar. Siapa kau? Berani memfitnah saya? Fitnah atau bukan? Kau sendiri yang tahu. Aku tahu apa yang ku maksud. Aku bertindak. Benar, aku bersikap jujur. Turunlah, aku akan umumkan hasil. Umumkan hasil manajer Ma. Kau tak paham prosedur tender berani adakan rapat tender. Lin Feng, apa maksudmu? Manajer Ma. Sesuai prosedur tender, setelah peserta selesai presentasi panitia penilai, harus verifikasi kualifikasi. Sekarang bukankah harusnya verifikasi dulu kualifikasi pesertanya? Kualifikasi sudah diverifikasi, tidak ada masalah. Kalau sudah diverifikasi, aku malah ingin tanya soal Ibu Maculan, surat izin usaha makanannya di mana? Surat izin usaha makanan di mana? Di toko. Kemarin saya sudah pergi memeriksanya ke Dinas Pengawasan Pasar. 你的饭店
至今没有办理食品经营许可证，卫生许可证更是过期1年有余。 Siapa? Ini kan operasi ilegal. Menggunakan penipu tanpa izin, mengkontrak kantin. Kalau ada masalah, siapa tanggung jawabnya? Masalah ini bisa diperbaiki dalam batas waktu perbaikan dalam batas waktu manajer mah. Menurut UU Keamanan Pangan, denda maksimal 500.000 yuan. Sekarang, anda mau mempekerjakan pengelola tanpa izin, memasak untuk ratusan pekerja. Proses tender melanggar aturan. Kalau ada masalah, anda yang bertanggung jawab. Manager, orang tanpa izin bisa menang tender. Anda anggap nyawa kami mainan kalau makanannya bermasalah. Siapa yang tanggung jawab? Benar, kami bekerja keras setiap hari di proyek Anda, malah kasih kami makanan dari tempat ilegal. Kau tidak punya hati nurani. Hari ini harus jelas, kalau tidak, kami mogok manajer Tender harus ikut aturan. Hukum sudah jelas, kau tidak bisa semena-mena. Lin Feng kau mau apa? Aku tidak mau apa-apa. Aku hanya ingin tender yang adil. Memanajer, tender harus adil dan transparan. Kualifikasi peserta tender bermasalah, anda tidak bisa mengabaikannya. Lin Feng tender sudah selesai. Ada masalah, ajukan saja. Tapi kejelasan akhir dariku, Lin Feng. Tahu dirilah, cepat pergi. Jangan bikin malu mulai sekarang. Kau tak bisa lagi di sini jualan nasi kotakmu. Lin Feng sekarang keluarlah. Kalau masih berani buat masalah, jangan salahkan aku. Dengar, Lin, kau kalah cepat bawa becakmu minggalah. Lin Feng. Lin Feng. Katanya hebat ya. Sekarang bengong. Di Broyu ini, pakai pelongkam. Lin Feng, ini bukan urusanmu, keluar sendiri. Atau kau suruh satpam yang keluarkan, kau suruh saya keluar. Mayu Guo, saya tanya, siapa yang beri kau hak memotong paksa uang makan buruh tiap hari 30 yuan? Lalu siapa lagi yang beri kau hak di tender ini bertindak semena-mena? Kau tidak takut diselidiki grup? Jujur saja sepupu saya wakil presiden Wang di grup. Masalah ini kalau sampai dilapor ke pimpinan grup, Sepupu saya pasti lindungi saya. Wakil Presiden Wang Kok, saya tidak tahu Wang Hai punya kuasa sebesar itu. Lin Feng, siapa yang beri kau nyali? Yang berani langsung sebut nama Direktur Wang di sini? Haha, cuma nama tidak boleh disebut. Apa Wang Hai tahu soal si kaki tangan yang setia ini? Oke, Lin Feng. Ku beritahu kau lawan aku, paling aku buat kau di projek ini tidak bisa betah. Tapi kau lawan Direktur Wang, dia bisa buat kau di kota ini tidak bisa betah. Mayu Guo. Kau pikir punya kuasa bisa kuasai segalanya? Betul. Punya kuasa memang bisa kuasai segalanya. Ni proyek ini dewa pun datang harus ikut perintahku. Mayu Guo, diam kau bangsat! Sialan, siapa yang berani memaki? Direktur Wang, Bapa datang. Direktur Wang, tadi dia berani bersikap kasar pada Bapa. Saya akan suruh Fang usir dia. Direktur Lin. Direktur Lin, yang mana? Wang Direktur, Direktur Wang. Apa Bapak salah orang? Dia cuma yang jualan di pintu selatan projek. Nasi kotak 8 yuan Simlara itu. Bagaimana mungkin dia adalah ketua direksi grup? Fang你娘的狗屁! Sudah hampir 5 tahun saya mengikuti Direktur Lin. Saya tidak kenal Direktur Lin. Usai. Ketua direksi grup bernilai triliunan yang terhormat. Mana mungkin setiap hari datang ke lokasi projek mengadu wajan jual nasi kotak? Masih seorang ini. Kalau saya tidak datang sendiri, bagaimana saya bisa tahu? Mohon grup bintang saya di lokasi proyeknya. Ratusan bekerja, bahkan tidak bisa makan makanan hangat. Kalau saya tidak datang, bagaimana saya bisa tahu bahwa ada yang berani pakai daging busuk yang asam dan bau? Berani pakaian dicampur pasir sayuran busuk untuk meracuni pekerjaku habis. Semuanya habis. Wang Hai, Mayu Guo di proyek ini korupsi segitu banyak, ambil komisi gelap, hasilkan jual beli kamus wakil presiden grup ini. Diriku terlibat atau tidak? Direktur Lin sama sekali tidak. Saya setia pada grup Mayu Guo memang sepupuku. Tapi saya bersumpah, saya benar-benar tidak tahu dia melakukan hal-hal seperti ini, perbuatan keji yang melawan kodrat. Cabunanmu, aku tidak percaya. Aku hanya melihat hasil investigasi. Direktur Lin kami baru saja melakukan pemeriksaan mendadak pada rekening pribadi dan semua aset atas namanya secara menyeluruh arus dana semua normal. Tidak ditemukan praktik korupsi atau suap Wang Hai. Ternyata, aku tidak salah menilai tangani Mayu Guo beserta buku keuangan proyek selama ini. Serahkan semua ke lembaga hukum siap Direktur Lin. Karena hama sudah dicabut, silakan ikut saya ke kantor pusat grup. Jangan sampai terjadi masalah besar, kami tidak akan sanggup menanggungnya. Saya yakin tim manajemen grup mampu bekerja. Lagi pula, proyeknya belum selesai. Saya tidak akan pergi Bapak Direktur Lin. Urusan memasak untuk kerja, Bapak bisa bayar orang bawahan untuk mengerjakannya dulu. Saya juga anak kerja.
Saya pernah bersumpah di makam ayah saya, bersumpah Bahwa jika saya, Lin Feng, sukses, saya akan memastikan mereka yang di lokasi proyek, para paman yang sudah bekerja keras, saudara-saudara kita, bisa makan sampai kenyang. Bisa makan dengan martabak. Kalau begitu, Anda bisa langsung memerintahkan agar para pekerja nantinya makan gratis di kantin. Biaya ini bagi perusahaan hanya setes air di lautan. Lalu mengapa Anda harus setiap hari di sini menghirup bau asap minyak? Itu boleh? Sama sekali tidak boleh gratis. Kenapa tidak boleh gratis? Bukankah ini bisa membantu para pekerja meringankan lebih banyak beban? Begitu. Kalau saya sibuk dan tidak bisa datang, tidak sampai 2 minggu, penyedia catering di bawah ini untuk menekan biaya makanan, akhirnya akan menjadi sampah makanan yang tak ada yang mau makan. Para pekerja bahkan tak punya hak untuk makan. Karena itu gratis, Direktur Lin. Anda benar-benar paham kami para pekerja ini. Siapa Mayuko dan Macuilan? Kami menerima laporan dengan identitas jelas bahwa kalian diduga melakukan penyalahgunaan jabatan pemerasan serta memproduksi dan menjual produk yang tidak memenuhi standar keamanan pangan. Saya tidak terima. Ini jelas. Jiwa kami tak yang meninggalkan dengan kekuasaan. Itu tuduhan palsu kalau mau bicara. Urusannya di kantor polisi, bawalnya. Mulai hari ini, aturan yang diterapkan, Mayuko perjanjian potong gaji, paksa batal total. Kanting proyek ini akan saya tanggung sendiri. Dananya peraturannya seperti dulu. 8,000. 2 lauk, 2 sayur. Makan sepuasnya, wah. Direktur Lin yang hebat gaya pejabatnya. Keren sekali ya. Mamang juga sudah kena. Dulu dia terima suap dariku hampir 1 juta utang ini. Mau gimana? Direktur Lin, siapa lo? Nenguak manager, proyek itu ilegal. Berani-beraninya. Bawa orang ke Direktur Lin minta ganti rugi. Satpam Anda, usir Satpam. Pergi lihat keluar satpam. Sini berani sentuh aku. Aku sundial. Raja sayur lokal. Semua pasar di daerah ini kuasaku. Mayuko terima uang tapi gagal. Ganti 1 juta ini. Atau entahlah. Pengadaan bahan untuk proyek ini harus saya kuasai sendiri. Jika tidak, aku buat kalian sampai 1 bawal busuk pun tak dapat. Kau mengancam saya. Pak Lin, ramai itu membawa rezeki sayuran sangat. Mutunya pasti terbaik di seluruh pasar. Coba Pak Lin nilai sendiri sambalnya. Buku sampel ini memang sangat bagus. Tentu asal Pak Lin, kuas besok, langsung kami kirim. Kikibat 1 juta itu, wang haram tak akan kamu terima. Tapi asal kau jamin kiriman harian untuk kantin, mutunya harus seperti ini tanpa kompromi. Saya setuju. Bayar harga tertinggi di pasar dan tetap pakai jasamu. Direktur Lin memang orang yang langsung besok jam 5 pagi kiriman datang tepat waktu teman-teman kita pergi. Direktur Lin. Orang ini jelas primun lokal. Kalau kita pakai barangnya, Aku takut dia main curang dalam bisnis. Saya beri dia kesempatan yang adil. Tapi kalau dia tak tahu diri, semua urusan akan kita selesaikan sekaligus. Buka pintunya. Wah, Direktur Lin, kau sampai datang sendiri memeriksa barang. Gimana? Ini saya yang suruh anak buah siapkan pagi-pagi butak khusus untuk bapak barang bagus ini. Senbiao sampah yang kamu taruh di atas meja kemarin. Ban sampah kayak gini. Direktur Lin, Permintaan Bapak terlalu tinggi. Buat para pekerja kasar ini buruh proyek yang makan. Yang penting sudah kenyang. Ngapain harus yang segar? Dimakan orang masa bisa sampai keracunan. Sampah-sampah ini semuanya saya tolak. Langsung bawa pergi. Jangan kuturi tempat saya. Ditolak Lin Feng. buka matamu lihat baik-baik. Kontrak pengadaan eksklusif jangka panjang yang berjangka 1 tahun ini semua berijab dari Budak Bintang. Selama kontrak belum berakhir, sekalipun saya kirim serutai, kamu harus terima semua sesuai harga. Ini adalah tanda tangan Mayuko. Siapa yang ambil uangmu? Siapa yang tanda tanganinya? Cari saja orang itu. Saya, Lin Feng, tidak mengakui Lin. Berani kamu tolak barangku. Hari ini, kalau aku mobil ini, sopir pergi. Aku jaminkan timmu. Bahkan selepas saya busuk pun tak akan bisa kamu beli. Nanti kamu cuma bisa minum angin. Hati-hati jalan. Bobas, tulang iga ini berapa? Sama kentang di belakang tu, saya beli semuanya tolong. Bungkus dan muat. Jepangnya cepat pergi dari sini. Hari ini saya tidak buka. Saya tidak menawar. Bayar tunai penuh. Tak mau uangnya, tidak dijual cepat pergilah. Kau sudah bikin Pak Zul marah. Hari ini, dia sudah keluarin perintah ke seluruh pasar. Siapapun tak ada yang berani jual barang padamu. Itu artinya menghancurkan mata pencarian Zul. Alapanya pasti dihancurkan. Gimana Chairman Lin yang terhormat? Newton di sini lama sekali. Dapat barang sedikit pun
Selama aku Sun Biao tidak setuju, dikuatai. Esok, setelah minyak otak kau dapat. Nanti siang ribuan buruh kulimu itu mulut mengangan makan. Aku lihat mau kasih mereka apa? Kalian cepat berlutut. Panggil kakek Sun 3 kali. Kalau mungkin aku berbaik hati. Halo, ini saya. Segera jalankan skema logistik cadangan rantai dingin lintas provinsiku. Beritahu pihak di Provinsi Tetangga Agroeko Esik Bintang pagi. Saya perlu 10 ton sayur dan daging segar premium kirim langsung ke gerbang selatan projek dalam 1,5 jam lewat jalur prioritas. Langsung dikirim ke gerbang selatan situs konstruksi. Masih mau pakai rantai dingin lintas provinsi? Mau lihat nih. Mau masa pakai apa siang nanti? Bos Syolik Imka bertongfu. Kenapa tanda-tanda sayurnya belum kelihatan? Siang ini ribuan teman tidak makan apa? Ku dengar. Seranja sayur Sunbio membawa ke kantin kita. Benar. Semua tenang. Jam setengah 11, sayurnya pasti sampai. Tidak akan terlambat waktu makan siang kalian. Tenang saja, kembali kerja. Apa baik? Lihat apa belakang ini, kamu? Ini dia yang sensasional di internet. Yang mengaku mau Brahma. Direktur utama Linfeng Sun Biao. Kamu berlaga apa di sini? Bos Lim. Sudah lewat jam 10 dapur, bahkan tidak ada bahan makanan. Ratusan pekerja kita pulang kerja. Masih kelaparan. Jangan item Yuan Kenyang itu semua bertutup. Cuma tipuan kapitalis. Cari sensasi Sun Biao. Ini area konstruksi terlarang. Siapa izinkan kamu masuk, Linfeng? Sekarang juga berlutut di depanku. Panggil aku kakek asal. Kamu mohon padaku. Nanti aku ambil lagi sisa akan sayur busuk dari pagi tadi. Setidaknya bisa kamu masak jadi sop. Kuat akali orang miskin ini. Sun Biao. Sekarang yang harus kamu pikirkan adalah bagaimana mengumpulkan uang denda di kontrak. Kerja kelamaran. Nama jelek di mana-mana. Masih berani minta uang dendanya. Gaji tiga. Apa ini? 什么破董事长？为了省钱，竟然连工人的伙食费都贪！我就知道是作秀，资本家真恶心，赶紧找批法，把这些下苦力的工人们饿坏了。谁负责？必须严查这个新城集团。 Lihat tidak, Linfeng. Mata beraya di tajam. Kalau siang ini tidak bisa sajikan makanan, negara grup Hintambo bernilai miliaran. Hari ini hancur di sini. Jangan kau di sini menebar kata-kata menyesatkan. Bos Xiaolin pasti tidak akan tinggalkan kami. Bangka tua tak berguna, dasar tua bangka. Dasar tua bangka. Nanti yang kelaparan kamu. Masih saja bila dia. Nanti jam 12 tak ada makanan. Lihat masih mau tutup mulut tidak? Jam setengah 11 pas waktunya. Apa maksud jam setengah 11? Kau ini berani. Ha? Mustahil. Semua armada di kota ini sudah saya atur. Berani ambil risiko. Buat saya marah untuk antar barangmu. Ayo keluar lihat. Siapa yang nekat itu? Itu truk sinjir. 不看， Bagaimana? Bisa dalam 1,5 jam. Kau datangkan dari provinsi lain barang sebanyak ini. Mungkinnya lebih mahal dari sayurnya. Kau kira? grup sebesar ini. Bisa kau supplier kecil hambat. Kau meremehkan kan? Kau sekarang diduga menipu. Ganti rugi, 10 miliar. Tunggu somasi pengacara kami. Berani bawa sayur dari luar ke wilayahku berebut rezeki. Saudara-saudara, anjurkan lebih air. Buang semua makanannya. Siapa berani makan? Hari ini, siapa berani sentuh? Kalian vampir keji. Demi kami bisa makan enak. Perjuangannya besar. Siapa berani sentuh punya direktur Lin makan sehelai sayur? Kubu kalian hidup-hidup di beton. Keluar dari sini. Berani hancurkan kantin kami habisi kalian. Jengkau, kebun. Kalian berani melawan. Percaya atau tidak, aku akan menahan kalian semuanya. Aku tahan. Ini negara hukum. Barusan kau angkat ponsel siaran langsung buat sebar hoax. Bahkan mau hancurkan mobil dan rusak barang. Ini bukti penghasutan dan pengacauan dan penipuan bisnis. Zin, ia bermenjago. Ya baik. Aku takkan biarkan kau bisa tenang-tenang jalankan restoranmu. Teman-teman, masalah sudah selesai. Bongkar bahan-bahannya untuk makan siang nanti. Kita makan ikan spesial bumbu. Sesuai ikan sayuran spesial. Oke.
Keterampilan Direktur Lin sungguh luar biasa. Ditukar. Daging naga pun aku tidak mau Xiaolin. Denganmu di sini, semuanya jadi semangat bekerja Paman Li seperti janjiku. 8 yuan dijamin kenyang. Selama aku, Lin Feng masih di sini, peraturannya takkan berubah. Direktur Lin Hukum telah menggugat Sun Biao atas penipuan bisnis dan uang prestasi Bowizi juga menyelidiki rekaman live streamnya. Dia diduga menghasut dan membuat keonaran. Pasti masuk penjara beberapa tahun. Saya datang sekarang mengerti Paman Li. Makanlah yang banyak, nanti sore kerjanya berat. Seorang ketua direksi grup. Di sini cuma jadi tukang masak nama grup. Sudah dipermalukannya suruh. Hancurkan lapaknya. Pergi makan di luar. Jangan ganggu di sini pandangan susun Paman Li. Ayo, makanan saya. Siapa kalian? Berani-beraninya kalian memukul orang di sini. Dengan hak apa? Hanya karena kalian yang bau keringat ini pengemis busuk. Tidak pantas tinggal bersama cusun kami di bawah satu atap. Cepat pergi. Kapi kotor. Singkirkan dari makanan saya. Wang Hai kemarin bilang ke saya lewat telepon. Kau yang terhormat dari grup Xingchen pemegang saham utamanya. Pala di lokasi konstruksi. Jadi kau kia mengaduk wajan. Aku tidak percaya Lin Feng. Kau sudah muka seluruh grup kita. Dipermalukan sekali. Siapakah? Berani bicara padaku soal muka grup Direktur Lin. Beliau adalah Zhu Xun, putra pewaris keluarga Qi dari Beijing Konglomerat. Konglomerat Qi adalah investor luar terbesar grup bintang juga. Saat ini investor eksternal terbesar. Mereka menguasai 40% aliran dana untuk proyek ini. Jangan sampai kita buat marah kau dengar. Linda Chu. Tanpa dana keluarga Chu, proyek sensitif si karbon J ini besok harus berhenti. Sekarang, sebagai investor terbesar saya perintahkan kau lepaskan apps menjijikkan Shelemek. Pukul saya rapat di kantor pusat. Investor. Lalu, di wilayahku, Raja Langit pun datang. Harus ikut peraturanku. Sekarang, suruh anjing minta maaf pada pekerjaannya. Lalu, nasinya yang tumpah jilat sampai bersih, Lin Feng. Apa kau benar-benar kira jadi direktur utama lalu bisa semaumu? Ku ingatkan padamu. Keluarga Chu kapanpun bisa cabut dananya. Nanti dana putus. Orang rendahan ini. Gajinya takkan dibayar. Xiaolin sudahlah. Kita tak sanggup lawan dia. Jangan karena sekali makan tu, sampai hidup semua orang jadi terputus. Lalu apa maumu? Merombak kantin mulai sore ini, semua bekerja. Yang bajunya kotor yang bau keringat, Kapten lah. Dilarang masuk kantin. Kalau mau makan, makan di tanah lumpur. 2, sambil jongkok. Pekerjaan kami mengaduk semen dan memindahkan batu-batu. Mana mungkin tidak berlumpur? Bukankah ini sengaja menyusahkan orang? Kalian orang rendahan ini membuat mataku sakit. Kalau tidak terima, minggir dari lokasi proyek cusun. Jangan keterlaluan. Selama aku, Lin Feng masih jadi direktur Xingchen kantin ini. Para buruh, mau masuk ya? Biar masuk begitu Lin Feng. Biar saya katakan jelas. Kalau hari ini kamu berani bela mereka, anda tidak miliar keluarga Chu, 3 miliar dana besok pagi, makan ditarik dari grup Xingchen. Lihatlah, bagaimana kau tutupi lubang hitam ini, teman-teman kita tidak boleh menyusahkan Direktur Lin. Direktur Lin pada kita berhutang budi, sangat besar. Kita makan di luar saja. Zhu Xun, kau akan bayar untuk kesombonganmu. Bakal menanggung akibat pahit. Lin Feng setiap hari masak untuk sekumpulan babi ini masakan ala kantin. Apa bahkan sudah lupa rasa kuliner kelas atas yang sesungguhnya seperti apa. Hari ini gue lagi baik hati. Biar kalian para orang kampungan ini bisa melihat sendiri seperti apa namanya kelas makanan sejati. Ini seni memasak. Nasi kotak kalian sampah daging ini. Dikirim khusus via udara. Harganya 30 juta per kilogram. Lebih mahal dari uang makan sebulan. Kalian sekelompok orang kampungan ini. Waduh, tanganku terpeleset tapi nggak apa-apa. Bagi kalian, daging syukur kena tanah nih, daging sapi terbaik. Juga hidangan langka yang enak kan sini? Siapa yang mau berangkat ke sini sekarang? Tengkurap di tanah. Lalu makan daging ini. Aku akan kasih dia 10.000 yuan. Jangan, dia cuma mau memancing kita. Daging ini harganya 30.000 per yang di mulutmu.
bakal lebih hina dari tahi. Lim Feng! Kau gila! Berani kau menghina barang milikku? Kau kira dengan uang recehmu beli bahan mahal lalu menumpuknya. Itu disebut ahli kuliner. Kau dan Koki, asing ni yang tak bisa pegang pisau sama sekali, tak faham. Apa itu masakan sejati omong kosong? Aku beri koki bintang 3 Michelin. Sedangkan kau cuma tukang masak pinggir jalan yang cuma tumis sawit tukang masak. Berani benar. Kau ragukan keahlian masak saya. Ini sama saja menghina masakan Prancis. Koki bintang 3 Michelin di mata saya. Kau bahkan tak sebanding magang dapur pemotong bahan di projek kami sekalipun. Bagus. Bagus sekali, Lin Feng. Kalau kau begitu yakin dengan masakanmu, begitu yakin, ayo. Kita bertaruh-taruhan. Apa besok siang di sini? Kalau wakili kantin proyekmu, biar wakili restoran kacaku. Ayo, kita dua memasak taruhannya apa. Kalau kalah, kamu mundur dari jabatan ketua grup kita. Serahkan semua sahammu ke konsorsium Chu tanpa bayar. Lalu bawa orang kampunganmu ini Minggat dari kota untuk selamanya. Pak Besar Direktur Lim. Saya setuju. Ini menyangkut urat nadi seluruh grup. Apalagi hukum mereka pakai peralatan dan bahan makanan kelas dunia. Gimana kita bisa menang? Kalau aku menang. Kau menang? Kalau kau bisa menang, keluarga cu saya tambah investasi 5 dan aku susun di depan semua buruh projek kepada para pekerja kasar ini akan bersujud minta maaf dengan tanganku sendiri menghancurkan restoran kaca ini. Sepakat besok siang. Ku akan kalah dengan pasrah. 希望你明天 berharap besok kau tak pakai wajan besi berkarat yang lusuh itu untuk menghina mataku. Aku akan pakai teknik masak tertinggi. Agar kau tahu apa tu perbezaan. Simak berikutnya. Lin Feng, apa kau sudah ketakutan hingga diam? Kau memakai gerobak lawan ini. Lawan bintang Michelin 3. Kuki sejati. Tak butuh panggung mewah. Selama semangat membara di hati. Di mana pun adalah medan pertempuran baik. kelima orang ini adalah kritikus kuliner top. Mereka akan bertindak sebagai curi. Jangan khawatir, 他们没收我1分钱，不会骗我。比赛时间为 waktu pertandingan 1 jam. Kedua pihak perlihatkan bahan makanan. Sawi putih dan tahu Lin Feng. Kau ini sedekah untuk pengemis. Kesempurnaan terletak pada kesederhanaan hari ini. Cuma kau dengan bahan makanan 2 yuan ini akan kuhancurkan keangkuhan kalian yang tinggi. Akan kuperlihatkan keahlian memasak puncak dari Tiongkok kami. Wah, teknik memotongnya luar biasa. Trophy Kitchen Prancis sudah Zubin selesai. Sempurna sekali. Aroma truffle hitam dengan lemak tuna menyatu sempurna di mulut. Ini pengalaman bagi lidah kemewahan luar biasa dengar. Inilah aroma uang dan kelas sosial Lin Feng. Tahu dan sawi biasa menyedihkanmu. Itu jangan dihidangkan memalukan diri. Mengaku kalah dan berkilah. Sawi air putih dengan mabuk tahu selesai. Ini kuahnya jernih seperti air. Kau bisa begitu aroma kaldu yang kaya pekat. Kerana saya pakai ayam betina tua, kerang kering. Direbus tepat 5 jam. Lalu pakai ayam kiring halus, berulang kali menyerap kotorannya. Baru tercapai kudu jernih seperti air, namun sangat gurih. Ini prinsip menyembunyikan yang biasa dengan kecerdikan mengubah yang rumit jadi sederhana.
Aroma ini mengingatkanku pada Uga-Aga Ivo. Rasa ini rasanya luar biasa. Kuahnya ringan tapi di mulut meledak seperti banjir. Segarnya membuat ingin menelan lidah sendiri. Kelembutan tahu ini dan kekayaan kuahnya langsung menusuk jiwa. Pedas, mati rasa, gurih, wangi panas, renyah, lembut. Inilah rasa kehidupannya. Ya Tuhan, pengaturan apinya, ketajaman pisau ini. Tidak, ini keahlian dewa. Ini keahlian dewa. Bukankah aku kalah dengan Ligo? Sabkah berdiri? Dia seorang tak berguna. Bagaimana mungkin kau kalah dengan tahu jelek? Tuan Zhu.先生, Niko tidak tahu hidangan ini selezat apa. Kecurangan, pasti kecurangan. Lempeng memberikan yang berapa uang? Aku kasih 2 kali lipat. Tidak, 10 kali lipat. Yang menang. Harus aku justru. Sebagai ahli kuliner, lidah kami tidak pernah bohong. Game Lin memasak Direktur Lin sudah melampaui nilai bahan bakunya dalam duel ini. Direktur Lin menang mutlak. Omong kosong. Aku investor terbesarnya. Nyawa proyek ini ada di tanganku. Aku yang tentukan pemenangnya. Itulah pemenangnya. Tulis kau tidak terima kalah. Hingga aku memang tidak terima kalah. Mau apa, Lin Feng? Minta maaf, kau tidak akan dapat investasi 5 miliar itu. Hari ini aku bahkan akan semua dana saya tarik. Grup bintangmu akan kuhancurkan dengan putusnya rantai kewangan. Ribuan pekerjamu akan cuma pegang makanan murahan. Batik lapar di jalanan pegawai. Terobak makan rosokan ini. Hancurkan sekarang. Bapak selesai. Lin Feng ini akibat lawan aku akhir yang benar. Di depan uang dan kekuasaan mutlak dan sebelum kekuasaan kehimasanmu bukan apa-apa. Lindungi Direktur Lin. Siapa berani sentuh Direktur Lin? Langsung ku gepuk. Hancurkan kepalanya. Kurang aja. Berani. Kelesuran kerendahan. Lin Feng. Kau berani biarkan mereka main kasar. Begitu dana terputus kalian semua akan mengemis. Chu Xun, kau kira 3 hari ini aku cuma masak-memasak di dapur. Direktur Lin tugas selesai dengan baik. Berdasarkan Keputusan Dewan Grup Bintang menolak Ketua Lang Feng dengan suntikan modal penuh pribadi. Dalam 72 jam, Grup Bintang telah sepenuhnya menyelesaikan mengenai perusahaan unit grup kewangan Chu. Posisi perusahaan ini yang sudah go public saat ini. Direktur Lin sudah menguasai grup kewangan Chu 51% saham pengendali mutlak. Dan Eddie kapanpun bisa membuat keluarga Chu bangkrut. Tidak mungkin. Mustahil. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Keluarga Chu memiliki aset puluhan miliar. Bagaimana mungkin kamu menyelesaikan akuisisi dalam 3 hari? Kamu pasti sedang menakut-nakutiku. Kamu hanya tahu saya direktur grup Bintang Pagi. Tapi kamu tidak tahu bahawa Dana Grup Bintang seberapa besarnya. Aku pertaruhkan semua hartaku ikut main dalam permainan ini bersamamu. Bukan untuk membuktikan keahlian masakku. Tapi agar orang sepertimu sampah sok tahu ini sadar. Para pekerja yang kau anggap remeh ini, merekalah grup bintangku fondasi sejatinya. Direktur Lin, ayah, bukan. Kakek, aku salah. Aku mohon maafkan aku. Lepaskan keluarga Chu. Aku bersujud padamu. Aku harus bersujud kepada mereka. Aku bersujud kepada mereka. Cepat bersujud. Bawa anak buahmu keluar dari projek saya. Jangan sampai saya lihat kau lagi, Kat. Saya pergi. Saya segera pergi. Beritahu Satpam
Orang-orang luar ini usir semua keluar. Mulai sekarang, konsorsium judi hapus dari daftar mitra grup bintang. Semuanya siap. Syolin kau, demi kami membalaskan dendam ini. Sampai menghabiskan uang sebanyak itu, kami seumur hidup kami bekerja tanpa henti untuk bapak pun takkan pernah terbalaskan. Paman Li, Anda terlalu berlebihan ini. Hanya hal yang sanggup saya lakukan. Terima kasih Top Donor atas roketnya teman-teman. Hari ini saya lanjutkan kepedulian Direktur Lin. Jual nasi kotak 8.000di kotak. 2 buah lauk, 2 sayur, pasti kenyang. 大家把正能量进入西甲。 Kepala si pelingkuh ini, Allah rugi. Ini namanya menarik perhatian. Kita kebetulan manfaatkan popularitas Lin Feng. Nanti follower kita mencapai 500.000. Langsung kita beralih jualan barang. Bos, ini namanya 2 lauk, 2 sayur. Dagingnya saja sudah busuk. Iya, Draga. Inilah yang disebut berbuat baik malah dicik. Kami sudah rugi beramal. Sudah dapat terima kasih. Terima kasih, Kristi. Suruh mulai. Siapa yang benar? Mau apa kamu? Jangan rekam saya. Kembalikan uang saya. Mau makan? Makan. Nggak mau. Pergi. 8.000. Mau makan pesta mewah. Pengemis pergi sana. Zastar dua bangga, masih belum pergi. Tidak melihat semua proyek di kota ini sudah jadi wilayah. Kami sudah dikuasai nasi kotak 8 yuan kami. Aku jual 15 yuan. Tinggal di sini cuma memalukan. Aku pakai bahan-bahan pilihan. Sudah 10 tahun aku jualan di sini. Harganya selalu segini, tidak seperti kalian. 若是故意捣乱市场，捣乱了又怎样？现在谁还会吃你这15块的饭？实现了老板行情多几名格，cepat-cepat jangan halangi aku cari rezeki. Mana orangnya? Yang kemarin streamer jual nasi kotak 8 yuan. Kok semuanya hilang? Tidak tahu. Kenapa siang ini nggak ada yang jualan? Aku tadi pagi buru-buru ke proyek, nggak sempat makan. Sekarang lapar sampai perut kram. Selamat pagi. Streamer itu lagi live jualan. Terima kasih supportnya para bos. Hari ini di live aku kasih balasan buat yang selalu dukung aku, saudara-saudara yang baik hati. Cuma 99 aja, deh. Dia malah jualan. Kita gimana sekarang? Dia numpang tren popularitas. Lin Feng dapat ratusan ribu pengikut habis dipanen. Kabur jualan barang cari duit. Siapa lagi yang peduli kita? Terus kita masih mau makan di warung lawang. Lawang minggu lalu udah tutup, pulang bertani. Restoran beneran dalam radius 3 km. Udah lama dihancurkan sama influencer. Jualan makanan murah dipaksa bangkrut. Siapa yang tahan rugi setiap hari? Semua tutup terus. Terus mau pasti kita bukan apa? Nanti sore masih ada pekerjaan corong. Siap! Ini semua dari Lin Feng dari grup Sinchan itu. Iya! Laporkan dia tiap hari online jual nasi kotak 8 yuan. Bayar itu juga ada ikutan popularitasnya. Simpati kotak 15 yuan kita yang biasa kita nikmati. Semuanya dirusak dia. Lin Feng dapat nama baik. Dan kali korban. Ayo temui dia minta penjelasan. Direktur Zhao sekarang di berbagai platform media sosial utama. Tiba-tiba muncul banyak artikel yang menyerang grup sorotan langsung ke Chairman Lin. Tim PR hampir tak bisa kendalikan. Netizen gencar memboikot kita. Tidak hanya itu. Hari ini sejak pasar buka, investor gila-gilaan jual saham. Nilai pasar Seketika anjlok hampir 3 miliar. Rekan-rekan sekalian, sudah kalian dengar. Inilah buah tangan chairman kita yang muda dan gegabah itu. Demi memuaskan ego pribadinya, sikap heroiknya, dan rasa gengsinya. Yang meluah bencana ini Kuat Zhao. Sebenarnya ini bukan sepenuhnya kesalahan Pak Lim. Para influencer itu cuma cari sensasi lah. Dan asalin juga tidak suruh mereka ke kota bikin rusuh pasar salah besar. Bisnis hanya lihat hasil bukan niat awal. Saat bencana datang, siapa peduli sengaja atau tidak? Nyatanya, siapa yang anti cuma kekacauan. Yang rugi just para pekerja dan pemilik restoran yang bangkrut Pak Zhao. Sekarang gimana? Gimana kalau pertama kembalikan Direktur Lin? Lin Feng yang ingin jadi penyelamat malah jadi biang kerusakan. Sekarang seluruh internet menunggu penjelasan dari grup bintang. Ada investor juga menunggu jauh. Kau tidak pergi
Bendang akan ikut tenggelam bersamanya. Pak Cep, maksud Bapak saya usulkan. Segera gelar rapat Dewan Darurat Puna dan Palsu khusus untuk mencopot Lin Feng. Lalu biar saya yang ambil alih dan atasi kekacauan ini untuk memberi jawaban pada masyarakat dan meredakan kemarahan publik. Direktur Chow ini melanggar aturan. Ketua Lin pegang saham pengendali mutlak. Tanpa tanda tangannya, pemecatan paksa kita ilegal. Belum lama ini dia baru akuisisi perusahaan Chu dengan strategi kilat. Jangan-jangan dia balas dendam nanti. Balas dendam nanti? Masih ada nanti buat dia. Hukum tidak menghukum masa. Lin Feng sekalipun, sahamnya banyak. Sudah melani lawan seluruh manajemen. Berani melawan opini publik. Direktur Lin terlalu main-main dengan reputasi grup sebagai hal sepele. Dulu saat dia jual nasi kotak 8 yuan di proyek, aku sudah menentangnya. Sayangnya suaraku tak didengar. Aku peringatkan kalian. Kalau masih ditunda opsi saham di tangan kalian, akan jadi kertas tak berharga. Mau ikut Lin Feng jatuh dan hancur reputasinya, atau ikut aku selamatkan perusahaan, rezeki, semua orang pilihan ada di tangan kalian. Aku setuju usul Direktur Chow. Perusahaan tak boleh hancur karena badai opini publik ini. Aku masih punya, harus menghidupi keluarga besar. Bagus, sangat bagus. Pahlawan sejati tahu membaca situasi Departemen Hukum segera. Buat draft perjanjian turun tahta. Siapkan mobil ke tempat yang penuh lumpur. Itu projek bangunan kumuh. Aku akan secara pribadi memaksanya menandatangani dan mencap jempol. Direktur Lin, ya ampun. Junjunganku, kok kamu masih sempat menggoreng daging di sini? Dunia hampir runtuh. Hukum akan mengalami pertolakan besar. Sedang saja daging ini. Matangnya pas yang penting. Biarkan dunia runtuh. Kuah daging ini juga harus dikentap. Siapa yang mengentalkan kuah? Di pusat kota terjadi masalah besar. Tentuan yang numpang popularitas Anda itu membuat restoran murah di sana bangkrut. Sekarang mereka semua kabur. Puluhan ribu buruh kehilangan tempat makan. Mereka semua memaki Anda di internet. Apa? Puluhan ribu buruh tidak kebagian makan? Benar. Sekarang, Tionghoa sedikit itu memanfaatkan situasi ini. Di kantor pusat dia bersekutu dengan separuh lebih eksekutif. Mereka bilang, Anda menghancurkan reputasi grup. Mau memakzulkan Anda. Omong kosong. Direktur Linja yang sudah berkorban untuk kita. Kesalahan para selebritas internet itu, kenapa harus jadi tanggungan Direktur Lin? Zhou Tianhua, si licik ini, pensiomannya memang sangat tajam. Dia tahu cara memanfaatkan amarah netizen untuk mendukung tujuannya. Direktur Lin bergesit. Zhou Tianhua sudah membawa perjanjian pengunduran diri yang sudah disiapkan dibantu puluhan pengawal menuju lokasi proyek. Segera pikirkan solusinya. Solusi? Aku, Lin Feng berani berbuat dan bertanggung jawab. Karena tren ini adalah yang tidak sengaja aku picu. Kekacauan ini akan kuatasi sendiri. Bawa makanan keluar. Hadapi mereka para pengacau ini. Mereka siapa? Masa cuma mau makan? Benar juga. Masakan Xiaolin bahkan koki. Michelin pun kalah. Lin Feng, aku selalu padamu. Dicaci maki di luar, memarahi seperti itu, kau masih santai masak di sini? Pak Chow tidak enak-enak minum teh di markas, malah ke tempat berlumpur ini. Tidak takut nodai sepatu khusus puluhan ribu itu. 还是说你带着众多高管来想吃 Mau makan nasi kotak 8 yuan, bikinan saya nasi kotak murah. Cuma disukai orang-orang kampungan kayak mereka. Karena kamu bukan datang untuk makan. Lebih pulang saja. Cukup omong kosongnya. Gara-garamu grup hari ini merugi 3 miliar penuh online. Puluhan ribu orang ingin menghancurkanmu. Sudah. Segera tanda tangani dokumen ini. Tanda tangan dan mundur. Lalu siapa gantikan posisi direktur utama? Tentu aku. Asal kamu tanda tangan, aku langsung kerahkan humas untuk selamatkanmu ke. Zhou Tianhua. Mau paksa Direktur Lin mundur. Itu mimpi belaka. Jadi kulakukan untuk kelangsungan grup, menghentikan kerugian demi kelangsungan hidup. Bencana besar yang dipicu Li Feng ini, kok malah seluruh perusahaan yang menanggungnya.
Kau yang memulai gimmick nasi kotak 8 luan, itu restoran cepat saji mana bisa didesak influencer sampai bangkrut. Sekarang para streamer itu sudah dapat trafik banyak lalu kabur. Kami bahkan tak dapat semangkuk sup hangat. Kau harus bertanggungjawab atas kelaparan kami. Keluar kau. Munafik. Kapitalis kejam. Keluar. Beri penjelasan. Kejonki ya. Kok bisa salahkan Ketua Lin? Kan bukan Ketua Lin, suruh mereka cari sensasi. Saya tidak Ketua Lin, padahal dia korban. Saya mendengar seteran grup di dalam lagi menyerah Ketua Lin. Dengarkan. Bye-bye Lin Feng ini amarah masa kepicu. Sekarang semua pekerja biasa sudah tinggalkan kau. Tanda tangani saja langsung aku gerahkan. Departemen Keamanan Grup akan membereskan sekelompok sampah masyarakat di luar itu. Lisanku, kamu tidak layak terima. Lin Feng, sudah sampai saatnya masih tak mau mengalah? Menyerah! Dalam kamus, Lin Feng ada kata menyerah. Yang kau. Pak Direktur Lin, kenapa Anda keluar? Benar, Pak Direktur Lin. Lebih baik sembunyi di dalam dulu. Selama kami di sini, sebab kami pasti tak akan biarkan Anda terluka sedikit pun. Kalian hari ini, siapa berani sentuh Direktur Lin? Beliau orang baik. Kalian yang bodoh, tertipu influencer. Ngapain salahkan beliau? Omong kosong. Kalau bukan dia yang mulai, mana ada influencer itu. Hari ini dia harus kasih penjelasan. Kita tidak pergi hancurkan lapaknya. Zio semua. Kalian bilang aku bunuh bisnis fisik. Hancurkan rezeki. Kalian memangnya bukan. Sejak influencer ikut cari dia, jual nasi kotak 8 yuan. Seseorang beneran lainnya, semua terdesak. Sekarang para influencer pada live streaming berjualan. Tapi restoran itu akan kembali betul. Ini kan gara-gara kamu pasti tidak mau mengaku. Perhatikan baik-baik. Proyekku ini jaraknya 10 km dari kota. Aku di sini agar pekerjaku bisa makan kenyang, maka aku jual nasi kotak. Bisnis siapa yang ku ganggu? Pelanggan restoran mana di kota yang kuambil? Para influencer itu yang diikuti kalian proyek yang ramai ikut-ikutan tren. Menjual makanan murahan serendah mungkin. Nengges restoran standar di sana. Lalu kabur begitu saja untuk cuanku cari uang besar. Itu kan mereka yang rakus. Bukan salah kami. Bukan salah kalian. Kalian cuma alat tarik perhatian bagi kapital. Nggak mau laporkan influencer barang palsu itu. Malah ke proyek 10 km sini. Hancurkan pot Lin Feng saya. Pasti mereka ikut-ikutan kamu yang memula. Aku nggak paham teori muluk-muluk. Intinya, fakta kami nggak bisa makan. Baik aku, Lin Feng, bertindak tak pernah lari dari tanggung jawab. Karena tren amal murahan, tanpa sengaja aku yang mulai kalian kelaparan. Aku juga turut bertanggung jawab. Betul, kamu memang bertanggung jawab. Para influencer itu tak bisa kami temui, jadi hanya bisa datang padamu. Kekacauan ini, aku Lin Feng yang tangani. Tulang dan beritahulah para penanggung jawab di tiap proyek kalian. Besok, pada jam yang sama, grup bintangku akan memberikan kepada seluruh pekerja di kota ini pertanggungjawaban yang tuntas. Pastikan kalian dapat pekerjaan Zhao Tianhua. Zhao Tianhua. Katanya mau gelar rapat dewan untuk memecat saya. Besok jam 10 pagi. Ruang rapat puncak kantor pusat. Saya akan datang siap dan temani Anda sampai tuntas. Lin Feng, kau sudah membual mau bereskan kekacauan ini. Sekarang semua orang sedang menertawakanmu. Pakai apa dah untuk isi lubang puluhan projek, gaji puluhan ribu pekerja? Pakai bejat tua lu. Sekarang segera laksanakan pemungutan suara pemberhentian. Tak perlu voting lagi. Kenapa? Jadi sadar diri, kau mundur sendiri. Wang Hai. Wang Hai, bagikan keputusan tadi malam kepada semua yang hadir. Para direktur, perhatikan, lihatlah apa itu visi sejati. Apa itu penghempasan mutlak. Rencana bintang api ini disusun Direktur Lin semalaman mulai hari ini. Ku buntang secara resmi meluncurkan rantai dingin produk sekar kami dan dapur pusat dengan investasi 500 juta di seluruh kota pembangunan lokasi proyek besar. Cafeteria stand dan murah orang api. Lima Sherding akan pakai standar tertinggi untuk keamanan pangan, keuntungan biaya dari pengadaan terpusat, ambil alih total pasar makan bagi pekerja proyek. Semua makanan harga seragam 10 yuan, prinsip balik modal, untung tipis. Gila! Kau pakai dana grup untuk isi lubang tanpa dasar! Dijebakan aset berat! Sebuah rawa, Zhao Tianhua. Pandanganmu yang picik itu cuma bisa lihat fluktuasi saham. Influencer hanya kacaukan pasar toko fisik telah keluar. Di pasar sekarang ada vakum yang sangat besar. Saya tak hanya selesaikan krisis pangan para buruh, bahkan balikan opini negatif grup. Direktur Lin benar. Opini di seluruh internet sudah berbalik. Reputasi Direktur Lin dan grup bintang sedang berbalik. Saya juga gunakan momentum ini untuk bawa grup bintang secara legit. Kuasai pasokan miliaran di seluruh kota. Lantai pasok makanan dasar. Di sisi pagi ini, harga saham kita, karena ini proyek besar yang diumumkan,
Sudah terkunci di batas atas Direktur Jam. Kau cuma bisa memanfaatkan krisis untuk perebutan kekuasaan internal. Sedangkan aku mengubah krisis menjadi pertahanan paling kokoh klub bintang yang tangguh. Di hadapanku, kau bukan apa-apa. Sekaligus, atas nama grup umumkan pernyataan ke seluruh jaringan. Mulai sekarang, jika masih ada yang berkedok amal di lokasi proyek dengan sengaja menawarkan harga rendah dan mengacaukan pasar, saya akan habis-habisan menggugat mereka hingga bangkrut. Siapa pun yang berani menjadikan mata pencaharian buruk sebagai alat tarik perhatian, saya Lin Fen. Satu orang saya temui, satu orang saya lenyapkan rapat ditutup. Makanan 10 yuan Pak Dirut Lin ini lebih enak dari yang 20 yuan di luar. Betul. Pak Dirut Lin ni benar-benar membela kepentingan kita rakyat kecil. Siapa itu pesta besar seperti ini? Yuan. Dapat 2 lauk daging 2 sayur. Pak Dirut Lin. Hebat sekali ya. Siapa kau bawa orang sebanyak ini mengobrak-abrik tempat usahaku? Long Zhenqian. Di kota ini, Raja Dunia Kuliner, sayalah yang menopang aturan. Saya yang menetapkannya. Makananmu yang 10 ribuan ini telah merusak pasar kuliner murah seprovinsi. Kalau hari ini masih berani jual, saya jamin, besok semua bahan pokok di kota ini, gub bintangmu bahkan daun bawang pun tak akan bisa kau beli. Menyanyiakan bahan pangan, kau pantas mati. Saya yang pantas mati. Kau kira dengan menganggap grup bintang ini punya uang receh. Sisa di sini berlaku seperti penyelamat. Aku beritahu, naga kuat tak bisa lawan ular lokal. Hari ini cuma peringatan, besok akan kuperlihatkan kekuatanku yang sebenarnya. Long Zhenqian, ya? Silakan coba. Lihat seberapa keras ular lokal sepertimu ini. Direktur Lin Kao Nesbosa mengira memberi makan pekerja sampai kenyang itu berbuat baik, kau malah merusak kami, sumber nafkah asosiasi. Kalau ini merusak nafkah kalian, maka itu artinya Sudah layak hancur. 20 tahun lalu, ada juga orang nekat tukang bangunan mengeluhkan kotak makan yang kusediakan untuk lokasi proyek. Sisinya cuma sayuran busuk dan pasir. Malah memimpin protes, katanya, pekerja yang kerja keras harus makan sampai kenyang. Kau benar-benar monster. Monster kuli, rendah hati. Pantas menuntut syarat dariku, langsung kusuruh orang mematahkan kedua kakinya. Sudah saya perintahkan ke semua kontraktor di provinsi ini. Siapapun yang berani mempekerjakannya. Berarti melawan saya. Long Zhenqian kamu. Kapak laulin dulu. Di pojokkan sampai tak punya jalan oleh kalian. Benar, akhirnya sampah itu tak bisa dapat pekerja bisa beli sesuap makanan hangat. Dewi menghemat setengah bagian terakhir makanannya untuk anaknya, akhirnya mati kelaparan di bawah jembatan penyeberangan saat musim dingin. Inilah hebat melawan saya. kau barusan bilang. Yang waktu itu, 20 tahun lalu, buruh yang memimpin protes. Siapa namanya? Lindasan. Kenapa? Kamu kenal si orang mati kelaparan itu? Pak! Dia ayah kandungku kau! Kau anaknya Lindasan. Long Zhenqian kan ya? Ayahku kerja paling keras. Cuma ingin makan sampai kenyang. Tapi malah kau paksa sampai mati. Dendam lama dan baru akan membuat kau bayar dengan darah. Direktur Ling, Long Zhenqian sudah bertindak. Dia menggunakan jaringan monopoli cateringnya mengeluarkan perintah boikot. Semua pemasok bahan pangan sepihak batalkan kontrak. Seni bayar denda daripada jual ke kita sehelai sayur pun. Mereka juga putuskan suplai 50 kantin air pam dan listrik industrinya. Di luar ratusan ribu buruh, siang lini tunggu makan siang. Kita sekarang tak ada air, listrik, bahan makanan. Sama sekali tak bisa masak. Limbang suka hanya pasarku. Lumayan roti busuk kotak kebahagiaan hari ini. Aku buat turumu kelaparan. Akan kusaksikan kamu bangkrut. Wahai. Segera sampaikan perintah mutlak saya. Kalau kekurangan air, kerahkan truk penyiram pemadam kebakaran untuk datangkan air dari kota lain. Mati listrik, generator dari pabrik mesin berat. Semua ditarik ke lokasi semalaman. Kehabisan bahan makanan sewa 30 pesawat kargo khusus dari kebun ekologis bintang provinsi tetangga untuk langsung kirim bahan makanan premium via udara. Director Lin, mengangkut sayur via udara mendatangkan air antar kota. Biaya hariannya mencapai puluhan juta. Modal kerja, grup enggak akan lama lagi. Enggak kuat pun harus tahan. Sekalipun dana likuid grup bintang hari ini dihabiskan sampai tandas. Sampai habis tak bersisa. Aku tak akan biarkan satu pun pekerja yang ikut aku kelaparan.
Ini 5 juta. Long Zentian sudah perintahkan Kup mencang kampe. Bangkut, asal kalian para mandor hari ini pimpin kerusuhan. Serbu masuk hancurkan kantin Ling Fong. 5 juta ini untuk kalian. Seseorang kota dikasih hati, minta jatuh. Yohai! Dulu kakak Laulin berjuang agar kita bisa makan kenyang. Dia tewas karena kalian. Sekarang Direktur Lin berjuang agar kita makan makanan hangat habiskan puluhan juta setiap hari untuk sayur impor udara. Habiskan puluhan juta setiap hari untuk sayur impor udara. Dia berikan segalanya untuk kita. Alin yang pegang uang haram untuk merusak usaha Direktur Lin. Tak layak disebut manusia. Wanzi Taitelo. Direktur Lin yang menyumbang kita. Sekalipun di kantin hari ini cuma ada air putih, kita minum dengan bangga. Ling Feng, beraninya kau masuk paksa ke wilayahku. Bawa wartawan, buat apa? Tahan makanan impor udara jutaan per hari itu bisa tahan berapa hari? Akan kutahan sampai kau mati Long Zentian. Kau kan yang meremehkan makanan para pekerja? 3 hari lagi, di stadion utama terbesar sekota, kita akan ada kaki duel masak siaran langsung penuh. Duel masak. Laluannya, kalau aku kalah, Bintang langit akan segera hengkang dari dunia kuliner. Aku, Lin Feng, akan memotong kedua tanganku kalau kamu kalah. Seluruh aset grup Long harus disumbangkan tanpa syarat ke Yayasan Amal Buruh. Dan kamu harus berjalan berlutut sendiri ke makam ayahku. Bersujud minta maaf baik. Ling Feng, kau yang cari mati akan kukabulkan. Aku Long Zentian sudah 30 tahun di bisnis kuliner. Tak kena mewah apa pun. Belum pernah kulihat 3 hari lagi dengan bahan terbaik yang akan kunjak kau di depan publik. Yang kau tak maaf, makanan buruk para buluh tidak akan pernah dianggap serius. 3 hari lagi. Nanti kujadikan kamu tak punya waktu untuk menyesal. Lin Feng, hari ini kuperlihatkan bagaimana rasanya. Monopoli sebenarnya fondasi kuliner seprovinsi. Yang akan kulakukan, 是至尊佛跳墙. Zongye berkasa, hancurkan si bocah setahun itu. Lihat, sawi putih, gansol. Masakan biasa berani diadu di arena hidup. Ketua Lin, semangat. Kami percaya padamu. Ayah sepanjang hidup Anda kerja keras fisik. Sebelum berpulang, yang paling Anda rindukan adalah semangkuk daging irisan tebal-tebal dalam sayur campur kuah kental. Sampah. Teknik masak bagus pun tetap sampah. Anaknya masakan bukan kau yang tentukan, tapi para pekerja. Sayur campur pun ini sengaja untuk mempermalukanmu. Para juri, silakan cicipi hidangan dari 36 jenis bahan laut premium terbaik yang direbus selama 18 jam. 至尊佛跳墙. bahannya sangat mewah, waktu masaknya sempurna. Ini terus perwujudan tertinggi uang dan status di ujung lidah. Tak bersila. Lin Feng menyerahlah.
Potong saja kedua tanganmu. Pubis lapukmu itu. Apa perlu saya ikat? Hidangan saya, sup campuran lapangan kerja Hui Cai. Rebusan campuran masakan dari lingkungan kumuh ini makanan babi untuk buruk kasar. Kau berani menyajikannya? Kau sudah menghina lidah curi. Ini, Batman Pancake. Daging samsanya berlemak tapi tak membuahkan sayurnya menyerap sempurna aroma daging. Sausnya kenyal. Ini bukan cuma teknik memasak yang sempurna. Dalam rasanya ada suatu kekuatan yang mengharukan. Ini adalah makan hangat yang paling didambakan setelah seharian kerja keras. Ini manisnya hasil yang diperoleh setelah kerja keras menguras keringat rebusan ini. Menghargai martabat pekerja. Jangan lawan. Tahun ini, Lin Feng menang! Kemewahan ekstrim, tapi menutupi gambaran jiwa. Masakan campuran Bapak Li, mewakili kehidupan nyata yang hangat! Kecurangan! Ini pasti kecurangan. Aku pakai bahan bernilai jutaan bahan makanan terbaik. Kenapa dia bisa menang? Dulu untuk pernah berbisnis, kau monopolitas sayur. Kau bunuh ayahku. Kau pikir dirimu tak terkalahkan. Tapi tak paham arti memasak. Ayahku, kerja paling berat. Jenggal yang paling tahulah sebab apa. Sedangkan campur ini, dia buat untuk semua pekerja keras di dunia. Kau yang matanya hanya penuh laba dan monopoli. Si vampir. Masakanmu, semuanya hanya akan bangkai mahal belaka. Sekalipun aku kalah memasak. Long screw crew. Tetaplah penguasa di sini. Aku tetap bisa menghancurkanmu. Long Sentian, kau sudah tidak bisa kabur. Otoritas sudah membuktikan kau diduga memonopoli pasar dan 20 tahun lalu menyewa prima melukai para Lim Darshan hingga tewas. Semua bukti kejahatanmu sudah lengkap. Habislah aku hancur. Ling Feng, Aku tak paham. Kau sudah jadi direktur utama bernilai ratusan miliar. Mengapa putas kelompok orang rendahan dasar masyarakat ini melawanku sampai segini? Akan nekat mempertaruhkan seluruh nyawa klub bintang. Neko itu siapa? Layakkah itu? Karena ayah saya adalah pekerja kasar. Tanpa batu bata dan pasir mereka, cuma ingin cuan. Tanpa keringat dan darah mereka, takkan ada pencakar langit itu. Saya, Lin Feng, pertaruhkan kekayaan triliunan ingin mengatakan pada kalian para vampir ini bahwa meski melakukan pekerjaan terkotor dan terlelah, mereka tetap punya harga diri. Mereka layak setelah lelah seharian bisa menyantap sesuap makanan hangat yang bermartabat filter. Ayah, dendamu sudah kubalaskan. Direktur ini, proyek sudah selesai. Kita semua tak hanya mendapat upah, bahkan juga mendapat rumah murah sebaik ini. Jelas pertama ini, kami para buruh kota Persembahkan untuk anda. Không có ghét tôi
Untuk Paman Li, untuk saudara-saudara, tak peduli sejauh apa Lin Fei melangkah di kemudian hari, saya makan apa di ini yang selalu mengenyangkan ini. Selalu terbuka untuk kalian. Bersuah! Ayah, aku berhasil mewujudkannya. Hari ini sudah kenyang.